yang hidup, Allah yang hidup, Yesus namanya. Allah yang setia, Allah yang ajaib. Kau setia Tuhan, sekalipun kami kadang tak setia Bapa. Ditinggikan, diagungkanlah nama-Mu Tuhan, dimuliakan ya Tuhan. Kami muliakan Engkau Tuhan, kami tinggikan Engkau Bapa. Kau ku sembah dan Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan, dan Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan, Kau ku sembah dan Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan, oh Kau ku sembah dan Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan, dan Kau ku sembah, oh Tuhan, Kau ku sembah, oh Tuhan. Kami sembah Engkau Bapa, kami agungkan Engkau Tuhan. Tuhan urapi Tuhan hamba-Mu Tuhan, Pastor Kristo Tuhan, yang menyampaikan isi hati-Mu Bapa. Aku berdoa Tuhan Yesus, ada perkataan yang membangun dari dalam dirinya Tuhan keluar Tuhan. Aku berdoa urapan Tuhan yang kudus mengurapi perkataan mulutnya ya Bapa. Firman-Nya tidak sekedar menguatkan kami, tapi juga mengubahkan kami Tuhan. Kami tahu Tuhan, Roh-Mu ada Tuhan sore ini Tuhan. Aku berdoa Tuhan, Roh yang dikobarkan atas dirinya Tuhan, dicurahkan hari ini Tuhan atas setiap anak-anak-Nya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan. Bekerja lebih lagi Roh Kudus. Berdoa dalam nama Tuhan Yesus, kami semua yang sudah bergabung, kami sudah ikut Zoom hari ini Tuhan. Kami tidak sedang buang waktu kami, tapi kami percaya Tuhan, ada sesuatu yang akan diubahkan dalam diri kami hari ini Bapa. Hidup kami akan semakin terus serupa dan segambar seperti-Mu Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, urapi hamba-Mu Bapa, yang berdoa dalam nama Tuhan Yesus, urapan Tuhan yang terus bekerja atas ibadah hari ini Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mau setiap dengar firman-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Yes, langsung ke Pastor Kristo. Ya, terima kasih untuk worship-nya Kak Icov. Terima kasih juga untuk teman-teman yang udah join hari ini. Hari ini kita datang pengkhotbah tamu dari Pastor Christopher Tapiheru. Untuk teman-teman yang belum kenal, nanti sebentar
Pastor Christopher Tapero akan perkenalkan diri lalu memulai khotbahnya. Terus teman-teman juga bisa siapin catatannya, siapin posisi yang terbaik untuk kita sebentar lagi mau dengar firman Tuhan. Terima kasih. Silakan Pastor Christopher. Oke, shalom semua teman-teman. Oh, jadi Icol panggilannya. Oke lah. Betul. Oke, thank you. Kehormatan bisa melayani bareng sama teman-teman semua. Senang lihat semangatnya. Ini udah setengah tahun kayaknya kita nggak ke gereja, tapi masih tetap bergereja, ya tetap jadi anggota tubuh Kristus, masih Kristen, masih beribadah, masih menyembah Tuhan, masih baca Alkitab. Kali ini lebih banyak baca sendiri dibanding dibacain. Justru bagus, kayak 6 bulannya kita diajarin untuk menyadari bahwa hubungan kita sama Tuhan tuh personal mestinya, bukan borongan, rombongan. Ya, apalagi diwakilin, kita mesti masing-masing punya hubungan sama Tuhan. Dan hari ini gue dapat kesempatan buat bagiin, ya judulnya Stronger Influence. Gue ambil dari buku yang gue terlibat di dalamnya. Ini ada buku bagus, judulnya 46 Days Stronger, 46 hari menjadi lebih kuat. Yang nulis ada 46 orang, salah satunya gue. Dan bab gue khusus judulnya Stronger Influence. Ya, kita langsung mulai aja teman-teman. Belakangan banyak orang berlomba ingin jadi influencer. Mungkin teman-teman ngerti ya, belakangan kata itu jadi overuse, jadi terlalu sering dipakai. Influencer. Siapa sih dia kok? Gue nggak pernah tahu dia siapa, tiba-tiba tulisannya apa, influencer. Oke. Hampir kayak kata-kata artis. Dulu kadang kita bingung kok dalam nonton TV. Jadi setiap kali muncul di berita terus ada tulisan artis, gue nanya biasanya artis apaan ya? Gue nggak tahu, dia main apa? Dia main film kah? Dia ngapain kah? Oh ternyata simpanan pejabat, tapi tulisannya artis. Gue juga bingung. Karena gue bingung dia kerjanya apa gitu. Cuma terkenal, maksudnya banyak duit, terus mobil gonta-ganti, yang gitu-gitu, kayak sosialitas di mana gitu. Ya tapi kata influencer ini terlalu sering dipakai sampai orang apa ya? Gue nggak tahu pada ngerti nggak artinya apa, atau kalaupun pada ngerti nggak artinya apa, mereka benar-benar sadar nggak bahwa influencer itu bisa dua macam, maksudnya influencer yang baik atau influencer yang buruk. Yang membawa pengaruh, influencer artinya orang yang berpengaruh sebenarnya, ya bisa bawa pengaruh baik atau pengaruh buruk. Makanya kalau orang dengar kata-kata cita-cita mau jadi apa, mau jadi influencer, ya motivasinya cuma tiap-tiap orang yang tahu. Ya antara motivasi yang mulia atau hanya sekedar ingin dikenal dan punya banyak follower di sosial media. Ya nggak ada yang salah dari punya banyak followers. Tapi ada yang sangat salah dari berpikir bahwa jumlah followers itu paling penting. Ya, gue pernah tulis satu quotes, dan itu pertama pasti catatan buat gue sendiri. Ya, nggak penting berapa banyak followers lu. Pertanyaannya bukan berapa banyak followers lu, tapi lu membawa mereka kemana. Itu pertanyaannya. Ya, mau dibawa kemana segitu banyak? Karena semakin banyak, semakin berat tanggung jawab lu. Ya, kayak lu misalnya lu anak paling tua dari 3 atau 4 bersaudara deh, at least lu mesti mimpin 3 adik lu mesti jadi contoh yang baik buat 3 adik lu bayangin kalau lu kayak sekarang, hari ini gue ada 154.000 followers, berarti gue jadi yang sulung dari 154.000, posisi yang kayaknya asik ya, tapi kalau direnungin mengerikan sebenarnya. Lu bertanggung jawab atas 154.000 orang yang ikutin lu, ya entah lu bawa mereka kemana, kepada diri lu sendiri untuk mencari untung dari mereka, atau lu sadar bahwa ini tugas untuk bawa mereka kepada Kristus. Ya. Belakangan banyak orang berlomba ingin jadi influencer. Pertanyaannya, siapa yang paling berpengaruh atau apa yang paling mempengaruhimu di dalam hidup ini? Itu pertanyaan yang mesti dijawab. Ya, kenapa? Karena jawabannya akan menentukan nanti apakah lu jadi influencer, ya, seorang yang berpengaruh atau hanya sekedar terpengaruh, under influence. Oke, beberapa influencer yang followernya juta-jutaan, teman-teman bisa langsung lihat gini, dalam hidup seorang lu bisa langsung lihat nih orang ngefans sama siapa. Lu lihat deh, pasti kelihatan. Gaya-gayanya kelihatan. Kalau dia penyanyi, cara nyanyinya bisa kelihatan. Ya, kalau dia artis, lu lihat deh, gaya fashionnya pasti terpengaruh banget sama siapa. Lu langsung kayak, ini orang idolain ini nih. Atau nih band ini referensinya kayaknya dengerin musiknya band ini nih. Nah, atau penyanyi ini kayaknya dia ngefans banget sama almarhum deh, misalnya. Ya, at the end of the day, kita kan bisa lihat, karena gini, kita sekali lagi, tapi antara lu jadi berpengaruh atau terpengaruh, itu tergantung dari siapa yang lu biarkan untuk mempengaruhi lu.
Ya beberapa orang bisa gini, beberapa orang jadi influencer, tapi kita lihat dia sangat terinspirasi sama misalnya tokoh penjahat di film. Misalnya. Ada orang yang sangat terinspirasi sama Joker. Ya, jadi dia itu kawan banget nih, orang ngefans banget sama karakter Joker di film ini. Tapi orang ini jadi influencer, banyak anak-anak remaja yang ngikutin dia. Lu bayangin, dia terpengaruh sama penjahat. Dan dia punya pengaruh kepada orang-orang lain. Terus dia mempengaruhi orang-orang lain juga mau nggak mau, akhirnya apa? Jadi kayak penjahat. Jadi kayak orang-orang yang berguna. Gitu loh. Dan mengerikan banget kan. Kalau lu seorang influencer, seorang yang punya pengaruh, banyak followers, tapi lu terpengaruh sama yang buruk. Ya lu akan jadi bawa pengaruh buruk pasti. Ya coba lihat Roma 6 ayat 16 sampai 22. Kalau teman-teman pakai handphone atau pakai ya pokoknya digital pasti mestinya ada bisa set ke terjemahan bahasa Indonesia masa kini BIMK. Ya gue coba ambil dari situ soalnya karena nggak sedikit orang yang bilang ke gue kalau Alkitab itu bahasanya susah. Terus gue langsung bilang, lu pernah tahu nggak ada terjemahan namanya bahasa Indonesia masa kini? Dulu BIS, bahasa Indonesia sehari-hari. Yaitu terjemahan keluaran Lembaga Alkitab Indonesia juga. Tahun 85 dia diterbitin waktu itu. Bahasanya sangat gampang dibanding Alkitab yang biasa kita baca. Ya jadi buat yang banyak alasan bilang Alkitab bahasanya susah, padahal lu baca buku biologi lu bisa lulus. Ya artinya emang lu malas aja, bukan susah bahasanya, enggak juga. Cuman ada bahasa Indonesia masa kini. Ya cuma info doang buat yang belum tahu. Kalau lu pakai Alkitab, aplikasi Alkitab pasti bisa downloadnya for free. Ya lu bisa cari BIMK namanya, bahasa Indonesia masa kini. Roma 16 sampai 22. Kalau lu nggak punya, lu perhatiin aja apa yang lu baca. Oke. Dibilang gini, tahukah kalian bahwa kalau kalian menyerahkan diri kepada seseorang untuk melakukan kemauannya, maka kalian adalah hamba orang yang kalian taati itu. Ya. Entah hamba dosa yang membawa kalian kepada kematian, atau hamba yang taat kepada Allah, dan dengan demikian berbaik kembali dengan Tuhan. Ya, tahu nggak sih, kalau lu menyerahkan diri lu kepada sesuatu atau seseorang untuk mentaati kemauannya, lu jadi seperti hamba dari dia. Ya, lu menyerahkan semua keinginan lu, dan lu mengabdi kepada satu sosok itu. Dan umumnya kita kenal kalau di kehidupan hari-hari kita kenal sebagai idola. Lu bayangin nggak? Lu ngidolain seseorang, lu nggak pernah ketemu, tapi sekalinya lu ketemu, percaya atau nggak? Dia nyuruh lu ngapain aja lu pasti ikutin. Karena lu ngefans banget. Ini lu akan berusaha ngikutin. Makanya ada fans-fans yang benar-benar gila. Ini anak band dari dulu. Ada fans-fans yang benar-benar gila, rela ngapain aja buat idolanya. And that's crazy. Right? Tapi segitu besarnya seseorang bisa mempengaruhi seseorang. Nah, makanya kita mesti serius. Ya mesti serius menyerahkan diri kita kepada siapa? Ya, kepada dosa yang membawa kepada kematian, atau kepada Tuhan yang membawa kita kepada hubungan, ya kepada kehidupan kita. Tetapi syukur kepada Allah, sebab dahulu kalian menjadi budak dosa, tetapi sekarang kalian dengan sepenuh hati mentaati pengajaran benar yang sudah diberikan kepadamu. Oke, lu mesti bersyukur kalau berada di gereja yang pendetanya, yang gembalanya, yang pengkhotbahnya membagikannya firman Tuhan, bukan yang lain. Ya, lu mesti bersyukur. Ya, mau kecil atau gede gereja, mau rame atau sedikit yang datang, nggak terlalu ngaruh. Yang penting pendetanya ngotbahin firman Tuhan, karena firman Tuhan yang bisa mengubahkan hidup seseorang. Ya. Dulu memang lu budak dosa, tapi sekarang kalian dengan sepenuh hati, artinya rela, nggak perlu dipaksa, nggak perlu disogok, nggak perlu takut pakai neraka, nggak perlu dimiming pakai berkat. Ya. Tapi sekarang dengan segenap hati mentaati pengajaran benar yang sudah diberikan kepadamu. Kalian sudah dibebaskan dari dosa, dan sekarang menjadi hamba untuk kehendak Allah. Ya, jadi nggak apa-apa fantasinya gua. Serius. Cek aman. Halo. Di sini sih aman aja. Bentar. Coba kita lihat. Iya Kak, kedengeran Kak. Mestinya sih amannya di sini gue full sih. Siap. Yuk. Gue ulang lagi. Kalian sudah dibebaskan dari dosa dan sekarang menjadi hamba untuk kehendak Allah. Jadi dalam hidup kita nggak bisa pure, nggak jadi hamba apa-apa. Nggak ada posisi itu. Ya entah lu jadi hamba Tuhan atau jadi budak dosa. Lu mesti pilih sendiri.
Ya, kita akan selalu mengabdi kepada siapa, kita akan selalu mengidolakan seseorang, kita akan selalu terpengaruh oleh sesuatu. Ya, makanya kita punya pilihan sekarang. Udah, yang jelas kita udah dibebaskan dari perbudakan dosa, kita udah dimerdekakan dari itu. Kita udah bukan budak dosa lagi sekarang, tapi sekarang kita punya pilihan untuk mau bego lagi kayak dulu. Oke? Kita menyerahkan diri lagi untuk dipengaruhi oleh apapun dan siapapun yang lain selain Tuhan dan firman-Nya, atau sekarang kemerdekaan yang ini lu manfaatin benar-benar sehingga lu tahu nih, gue udah merdeka dari dosa, ya udah sekarang gue mau mengabdikan diri, gue mau membiarkan diri gue, bahasa Alkitabnya tadi, menyerahkan diri gue untuk dipimpin sama Tuhan. Ya, dikatakan di sini masih di Roma 6 tadi. Dahulu kalian menyerahkan dirimu, kata-kata itu muncul lagi. Dahulu kalian menyerahkan dirimu seluruhnya sebagai hamba bagi hal-hal yang kotor dan yang jahat, untuk maksud-maksud yang jahat. Begitu juga sekarang, hendaklah kalian menyerahkan diri seluruhnya sebagai hamba bagi kehendak Allah untuk maksud-maksud Tuhan yang khusus. Dia bilang kayak gitu. Ya seperti dulu lu mengabdi kepada dosa. Ya segitu niatnya lu dulu bikin dosa, segitu terencananya lu bikin dosa, segitu nafsunya lu bikin dosa. Sekarang sebaliknya, ya serahkan diri lu sepenuhnya sama Tuhan. Mesti senapsu itu taat sama Tuhan. Ya mesti senapsu itu pelayanan. Senapsu apa? Senapsu dulu bikin dosa. Mesti penuh, mesti nabung. Dulu bikin dosa tuh nabung asli. Bukan cuma nabung doang. Ngajak-ngajak lagi. Semua kita ajakin. Men, gue ada yang baru di rumah, men, lu mesti main ke rumah. Kan ngaco. Niat banget. Direncanain. Oh, besok bokap nyokap gue pergi, adik-adik gue titipin. Rumah kosong. Gue udah nabung buat beli yang baru, buat teman-teman. Kita gila-gilaan bareng. Direncanain. Berapa banyak yang rencanain buat pelayanan? Berapa banyak yang punya persiapan sampai nabung hanya untuk melayani Tuhan? Ya kan? Seringkali itu yang buat gue seringkali agak error aja gitu kayaknya. Gitu. Dulu pas bikin dosa nafsu banget, tapi sekarang bertobatnya kayak setengah-setengah gitu. Kenapa ya? Padahal ini yang bener. Dulu itu yang ngaco, tapi lu yakin banget. Udah ngaco yakin. Dia kira bener. Pelan-pelan. Terus kan gemes ya ngeliatnya. Gue bilang kayak, lu pelan-pelan dah. Dah kan proses, Kak. Proses. Enggak, kalau lu pelan-pelan karena lu nggak yakin ini yang benar. Kalau lu yakin ini yang benar, lu akan nafsu dulu bikin dosa. Kenapa dulu nafsu bikin dosa? Karena lu pikir itu benar. Makanya lu semangat banget. Kalau sekarang lu tahu ini yang benar, Tuhan yang benar, pelayanan yang benar, taat yang benar, ayo senafsu itu dong. Ya. Begitu juga sekarang, hendaklah kalian menyerahkan diri seluruhnya sebagai hamba bagi kehendak Allah untuk maksud Tuhan yang khusus. Waktu kalian diperbudak oleh dosa, kalian tidak dikuasai oleh kehendak Allah. Tetapi sekarang kalian sudah dibebaskan dari dosa dan menjadi hamba Tuhan. Saudara hidup khusus untuk Tuhan. Ya. Kalimat menyerahkan diri kepada yang tadi kita baca berkali-kali, menyerahkan diri. Kurang lebih artinya tuh memberikan diri untuk dipengaruhi oleh. Artinya lu biarin diri lu dipengaruhi. Jadi ada pribadi yang lu izinkan mempengaruhi lu. Ya, apapun yang dia bilang lu dengerin, apapun yang dia rasa lu peduli, apapun yang dia pedulikan lu pedulikan. Lu biarkan diri lu, menyerahkan diri kata itu. Ya, teman-teman pasti pernah dengerin ada pepatah Jepang kuno yang bunyinya kurang lebih kayak gini, dalam diri manusia ada dua serigala, dia bilang. Oke. Ya, dalam diri manusia ada dua serigala, yang baik dan yang jahat, ada dua serigala itu. Terus dia bilang di pepatah itu, yang paling sering diberi makan lah yang paling kuat. Jadi ini nanti akan selalu berantem yang jahat dan yang baik itu, serigala itu. Dan yang paling sering dikasih makan, dia lebih kuat daripada yang jarang dikasih makan. Akhirnya nanti pasti, lu tahu sendiri, serigala yang ribut serigala, pasti salah satu bukan cuma kalah, tapi mati, right? Nah itu yang terjadi. Ya, makanya Tuhan Yesus juga bilang di Lukas 6 ayat 45, teman-teman bisa buka. Ya, Lukas 6 ayat 45 mengatakan, Tuhan Yesus bilang gini, orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik. Jadi hati itu kayak storage, kayak kalau bahasa sekarang itu kayak hard disk lah, kayak USB gitu, penyimpanan. Jadi orang yang baik itu mengeluarkan yang baik yang disimpan. Ya ingat, menyerahkan diri artinya membiarkan sesuatu atau seseorang mempengaruhi kita.
Ya, jadi orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaan yang jahat. Karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Ya, apa yang kita lakukan? Ya, dulu ada girl band yang udah bubar namanya Cherry Bell. Cherry Bell bikin lagu yang sangat tabiah. Dia bilang, kamu cantik, cantik dari hatimu. Ya, kayaknya kayak gitu. Tapi kita bilang nggak ada, hati kita nggak ada yang cantik. Hati kita busuk rata-rata. Mayoritas semuanya busuk. Isinya berhala soalnya. Ya. Dari dalam hati timbul segala percabulan, perbuatan jahat, pikiran kotor, dan semuanya. Kenajisan, kamu najis, najis. Dari hati, itu musik lagunya kayak gitu. Ya. Tapi itu dulu. Sebelum Kristus memerdekakan kita. Sebelum kita mengenal Tuhan. Ingat 2 Korintus 5:17 bilang, barang siapa dalam Kristus adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu dan yang baru sudah datang. Right? Ada yang percaya itu? Harusnya ada perubahan dong berarti, ya nggak? Tapi lu pasti bingung, terus kan gimana perubahannya? Aku cuma dibaptis doang, gue pikir habis dibaptis habis itu beres. Ya kan? Ternyata enggak, nih nggak ada yang berubah. Ya nggak ada yang berubah selama lu terus membiarkan yang dulu masih mempengaruhi lu. Ya kan, ini kan masalah pilihan lagi. Di depan kita semua punya pilihan. Ya sekarang lu udah dimerdekakan sama Kristus, oke. Tapi kemerdekaannya lu pakai buat apa? Buat bego lagi kayak dulu. Ya kan? Masa sih? Nggak belajar juga jadi dari at least dalam hidup kita at least belajar dari, bukan gini, Tuhan nggak nyari orang yang pernah bikin salah. Semua orang pernah. Tapi kalau bikin salah, at least kita belajar dari kesalahan kita. Right? At least kita nggak segoblok itu untuk masuk lubang yang sama. Ya. Dan gini, hal serupa berlaku juga dengan kita, anak-anak Tuhan. Firman Tuhan bilang ada 2 keinginan yang berjuang di dalam kita. Ya, namanya hawa nafsu kedagingan, keinginan daging. Satu lagi keinginan roh, kehendak Roh Kudus. Ya. Coba Galatia 5, kita buka. Gue udah habis kok ini. Habis ini kalau terserah, gue nggak tahu format kalian kayak gimana. Apakah ngobrol atau langsung ini apa? Sumber berkat apa? Oke, Galatia 5:17 coba lihat. Galatia 5:17 bilang, sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya apa? Bertentangan, sehingga setiap kamu tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Berapa dari lu, mayoritas kita udah tahu mana yang benar dan kita pengennya bikin yang itu. Tapi kan ada keinginan daging. Jadinya yang jahat mulu yang kita bikin, yang goblok lagi, kita balik-balik goblok lagi, kita bingung kayak, kalau aku tahu itu ngaco, tapi kenapa ya itu terus yang gue bikin. Ya. Ayat 24-25 coba lihat, kita langsung chat sedikit. Langsung ke ayat 24-25, dia bilang kayak gini. Barang siapa menjadi milik Kristus, ia telah menyalibkan. Ya, menyalibkan berarti bahasa gampangnya itu membunuh. Ya, Yesus kan dibunuh kan di atas kayu salib, bukan dikelitikin sampai terpingkal-pingkal, dia disalib, disiksa, darahnya habis. Right? Menyalibkan, berarti barang siapa menjadi milik Kristus, ia mestinya udah membunuh daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Gimana caranya kita bunuh daging kita? Oh, gampang. Kayak tadi pepatah tadi bilang, ada 2 serigala. Ya, sesuatu yang makhluk hidup bunuhnya itu gampang. Kalau lu nggak tega bunuh langsung, yang adalah nggak mungkin juga, lu bunuh diri berarti. Ya kan? Nggak, lu mau bunuh keinginannya, gimana caranya? Jangan dikasih makan. Kan tadi dibilang di pepatahnya, ada 2 serigala dalam diri kita, yang baik dan yang jahat. Yang paling sering dikasih makan, dia lebih kuat dari yang satunya lagi. Gimana caranya? Kalau udah tahu daging lu lemah, ya jangan dikasih makan. Jangan dikasih makan. Biarin aja dia mati. Ya, jadi nggak semua film mesti lu tonton, nggak semua Netflix mesti lu simak, nggak semua lagu, video klip mesti lu lihat. Nggak semuanya, lu bisa pilih. Asli lu bisa pilih. Kita dulu di era YouTube, main dulu, zaman gua masih remaja, itu nggak bisa milih, men. Yang ada di TV ya itu aja lu tonton. Ya lu lagi nonton apa petani nanam padi, ya itu dia aja yang lu tonton, nggak ada pilihan, nggak ada. Kayak channel cuma berapa. Ya, ada era di mana gue hidup zaman masih itu cuma TVRI doang, habis itu baru lanjut ada CTI, terus ada CTV Indosiar, dan tapi lu nggak bisa pilih. Sekarang di YouTube lu bisa milih, asli lu bisa milih, men. Lu bisa milih. Jadi kalau lu tahu daging lu mesti disalibkan karena lu menjadi milik Kristus, right? Ya, I am yours forever, yours. Ini masih
tapi prakteknya nggak nyambung. Dan sembung naik Gojek, nggak nyambung, Jack. Ingat. Jangan dong. Ya kita bilang gitu kan, barang siapa menjadi milik Kristus, ya telah menyalibkan dengan sengaja membunuh dagingnya sendiri. Ya. Terus gimana caranya? Jika kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Kalau memang benar, ya, lu membiarkan Roh Kudus mengambil alih hidup, lu mempengaruhi lu sepenuhnya. Ingat kata menyerahkan diri tadi, ya artinya memberikan diri untuk dipengaruhi. Ya, dan hari ini fair-fairan aja, gitu loh. Apakah lu milik Kristus? Apakah yang lu ucapkan dari mulut lu benar-benar kerinduan? Depan bilang, Kak, gue pengen jadi influencer kayak lo. Oh ya? Ya udah lakukan sesuatu dong dengan itu. Ya serahkan diri lu untuk dipengaruhi oleh yang benar. Orang selalu nanya, gimana caranya biar bisa gitu, Kak? Gue bilang, ya baca Alkitab. Maksudnya gimana? Ya hidup dalam firman aja. Kalau gue pernah nulis quotes, pendengarnya mungkin resek, tapi ini kenyataannya. Yang hatinya isinya firman Tuhan, ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Mesti pakai firman biar malaikat percaya. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan tujuan hidup. Tuhan Fred. Mana tujuan hidup? Waktu buat gue aja nggak punya sehari. Udah dirumahkan loh ini. Udah nggak sekolah di sekolah. Udah ada kayak waktu macet di jalan. Nungguin angkot. Kejar-kejaran bus. Nggak ada. Lu di rumah doang sekarang. Di rumah doang. Sekolah paling bentar doang. Berapa jam sih saya di rumah doang. Ya. Tapi ya tadi. Seringkali pengakuan kita pun juga nggak sesuai. Yang gue bilang, kalau lu mau jadi sesuatu, kan lu harus ada upaya untuk mencapai itu. Harus. Kalau lu mau jadi influencer, serahkan diri lo. Ya, serahkan diri lo. Kepada Roh. Kepada Roh. Jadi guys, pertanyaannya adalah, lu jawab siapa yang lu biarin mempengaruhi lo. Itu pertanyaan paling dasar soalnya. Ya, gini, orang yang isi hatinya firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, mungkin nggak otaknya selangkangan? Mungkin nggak? Pertanyaannya, ya itu prinsip sederhana. Garbage in, garbage out. Sampah yang masuk adalah sampah yang keluar. Kalau firman yang masuk, masa sampah yang keluar? Ngerti maksudnya? Kalau kan benar firman Tuhan yang lo renungin, masa pikiran lo yang lain-lain? Masa terlalu ngeres? Kalau yang lo biarin isi hati lo ini, yang lo biarin pengaruhi lo adalah firman Tuhan. Sambil lu nungguin pertanyaan ini, gue gak tahu bisnis formatnya gimana. Gue izin bentar banget. Oke guys, kita tunggu sebentar ya, nanti Pastor Kristo balik lagi. Mungkin yang mau break minum, boleh. Enjoy aja, jangan terlalu kaku. Senyum dong semuanya ya. Nah gitu. Kameranya pada dinyalain semua dong, biar bisa dilihat wajahnya. Kayak di seminar ya, ada break minum gitu ya. Makan. Nggak maksudnya biar kita santai, jangan terlalu tegang teman-teman. Bagi Bobby yang lagi di taman itu, hati-hati ya. Sita juga hati-hati. Di California ya Sita ya? Lagi panen nih Kak, sambil panen aku ya, sorry. Oh iya siap, wih keren banget. Iya di rumah lagi bercocok. Oke. Buat yang Kamu lain, ngapain? baru bergabung sama GKRI Home Youth juga selamat bergabung ya. Teman-teman bro, yang belum follow Instagram nanti boleh follow ya, Instagram GKRI Hope Youth.
brother and sister. Ada Shirley juga ya, Kak Shirley ya? Oh iya, karena mirip ya, mirip murah yang di Amerika ya, maka ikutan ya. Aduh. Sabar ya teman-teman ya, habis ini Ustaz Kristo Yuk. balik. Oke. Oke, let's go. Gimana habis ini formatnya gimana nih? Habis ini formatnya kayaknya Bang tangan? Apa lu tekan tangan lu di... Aku meeting dulu bentar. Siap. Ada yang Sekarang mau... gimana? Kak, masih ada yang mau dibagiin, Kak? Enggak, udah itu aja. Oh, oke. Sekarang boleh teman-teman ada yang mau ditanyain, boleh tanya ke Kak Christopher-nya ya. Boleh di-unmute aja terus tanya. Let's go. Oke, sambil nunggu ada yang nanya tadi, by the way, itu 1 dari 46. Di sini banyak yang nulis, Radit juga ada di sini. Macam-macam ada Marsha, ada teman-teman yang lain. So, buat gua kayaknya banyak bakal berguna banget. Silakan, kalau ada pertanyaan. Ingat berkaitan dengan ya tadi, stronger influence. Karena siapapun yang paling kuat mempengaruhi lu akan membuat lu, menentukan lu jadi cuman terpengaruh atau berpengaruh. Karena kalau cuma sibuk mengidolakan, lu nggak akan pernah berpengaruh. Karena lu hanya jadi sibuk jadi seperti orang yang lu idolakan. Tapi ketika lu terinspirasi oleh orang yang lu idolakan atau pribadi, terlebih lagi firman Tuhan, ya lu akan menginspirasi orang juga untuk dekat sama Tuhan. Dan itu yang paling penting. Ya, kita pernah kok terpengaruh sama yang lain selain Tuhan. Dan kita udah lihat efeknya buat hidup kita. Kitanya hancur, dan yang ngikutin kita makin hancur. Karena dia ngikutin hancurnya kita. Ya, jadi sekarang dalam waktu yang sisa, kita benar-benar biarin diri kita dipengaruhi sama Tuhan dan firman-Nya. Ya, berikan lebih banyak waktu, banyak perhatian, ya, dedikasikan lebih banyak, abdikan lebih banyak waktu buat Tuhan dan firman-Nya. Gitu. Silakan. Kalau ada yang bertanya, silakan dibacain sama moderatornya. Oke. Ada. Ya. Ini ada yang tanya. Ya. Kak Golda Segar nanya, kalau udah planning pelayanan, terus berubah total, biasanya gimana Kak? Kan pandemi ini merubah banyak termasuk cara pelayanannya ya Kak? Pelayanan nggak pernah tentang cara, saya rasa ya. Pelayanan itu kan sikap hati ya, dan seluruh kehidupan kita kan pelayanan. Ini saatnya kita dibukakan mata kepada kenyataan bahwa pelayanan bukan cuma di gereja. Dan pelayanan nggak bisa bicara cuma tentang formatnya doang. Lu taat sama orang tua lu jadi orang yang helpful di rumah. Ya, lu jadi suami yang bertanggung jawab, jadi ayah yang benar-benar melindungi dan mencari nafkah di momen yang paling sulit ini, itu semua pelayanan. Ya, jadi di gereja pun sama. Lu mungkin kemarin lu main musik misalnya, sekarang masih bisa, tapi lu rekam. Sekarang lu belajar untuk ngerekam. Lu berapa sekarang pelayanannya yang mungkin dulu dianggap diremehkan, disingkirkan, sekarang jadi sentral. Kayak misalnya ngedit video. Sekarang jadi sentral banget, semua orang berharap bisa ngedit video. Karena itu yang paling dicari sekarang pelayanan. Tapi kan pelayanan akan terus berubah bentuknya, tapi esensinya nggak pernah berubah. Esensinya kita bikin buat Tuhan. Jadi perubahan itu mestinya nggak pengaruhi kita sih. Nggak pengaruhi kita. Kita akan tetap melayani. Ya di talenta yang Tuhan berikan kepada kita, dan mengembangkan talenta itu juga. Misalnya misalnya gue anggap gue malas ngikutin perubahan atau tuntutan perubahan. Gue biasa khotbah, ada orangnya. Sekarang gue mesti khotbah depan kamera. Kalau guanya rese dan gue pikir ini bukan pelayanan tapi tentang gue akan bilang, aduh saya nggak nyaman, saya nggak bisa kalau pelayanan kayak gini. Lu, ini kan bukan tentang lu harus menyesuaikan diri. Ya, walaupun nggak ada siapapun yang lihat, kan memang khotbah juga bukan dilihat orang, dia mau khotbah bagiin pesan Tuhan. Ya, jadi kita nggak bisa terganggu sama format yang berubah, karena format itu ya cuma format, dan format sebenarnya setiap zaman juga terus berubah. Ya, makanya buat gue, kita mesti ingat sih, pelayanan itu apa sih sebenarnya. Jadi ketika ada perubahan-perubahan itu nggak akan mengganggu, karena posisi hati kita sebagai hamba tetap sebagai hamba. Walaupun pelayanan kita jadi berubah sekarang misalnya. Sekarang jadi belajar ini, mesti bikin itu, mesti bikin apa. It's okay. Ya toh, pada akhirnya ya hamba Tuhan itu kan, gue bilangnya devosi. Ya, sikap hati bukan profesi. Bukan apa yang lo lakukan. Gitu. Jadi, harusnya nggak terpengaruh. Kenyataan kita 6 bulan masih terus bisa kebaktian, gereja masih berdiri, nggak ada yang tutup. Ya kan, padahal banyak perusahaan yang tutup, banyak perusahaan yang bangkrut, tapi gereja kan nggak ada yang bangkrut. Pada akhirnya gereja kan emang orang-orangnya, cuman formatnya aja beda sekarang.
Ya kita ketemuannya di kayak gini, via sosial media, via platform kayak gini. Dan melayani juga sama, kalau lu penyanyi, lu nyanyi. Ya, yang lain masih bisa terus melakukan apapun. Mungkin yang mau narik kolektor juga bingung ya kan. Ya lu bantuin aja, maksudnya bantuin di poolnya di siapa, terus kita bantuin kemana, beliin misalnya kayak ini. Pelayanan yang sekarang lagi ngetren dan urgent adalah lu beli sembako buat jemaat ya kan. Karena gereja kan ngumpulin duit nih buat jemaat. Ya lu beli. Ya lu jalan, misalnya contoh gue sebut merek, lu jalan ke Indomaret. Lu beli 2 paket, 3 paket buat 3 temen lu. Itu kan pelayanan mulia, nggak cuma shalom di gereja, ya di usher, ngarahin orang duduk, atau multimedia. Nggak, beliin sembako ke Indomaret, ke pasar juga, itu pelayanan. Dan kita mesti bisa lihat itu. Jadi pada akhirnya, di momen kayak gini pun kita diingetin bahwa lu bisa jadi kasar ya. Kalau dulu ya, kalau mau pelayanan pasti identik kan panggung, identik di mimbar. Nyanyi, musik, khotbah, nari, seputar-seputar itu. Terus orang-orang yang nggak nyanyi gimana kan? Ya, tapi gini, lu bisa jadi nggak punya bakat apa-apa, tapi masa ya ke Indomaret jalan nggak bisa, maksud gue, maksudnya. Jadi sekarang kita makin ngeliat bahwa sejujurnya Tuhan tuh nggak butuh talenta kita, nggak perlu. Yang dia rindu tuh hati-hati yang tetap melayani, yang rindu kalau lagi dituntut untuk ngapain, kita tetap berusaha melakukan itu. Walaupun kita nggak terlalu ahli di bidang itu. Ya, doa. Dari dulu kan doa nggak perlu karunia. Karunia apa yang diperluin orang berdoa? Ya kan? Tapi kan orang rebutannya gitu. Rebutannya nyanyi, WL, singer, musik, ya kan, khotbah. Rebutannya begitu, nari. Pengennya gitu-gitu yang tampil-tampil. Doa. Karena nggak butuh karunia. Sepi. Karena nggak ada yang lihat. Kalau Tuhan yang pernah lihat. Padahal gue tahu, setiap gue berdiri, di mimbar gue tahu, gue bisa berdiri karena ada yang berdoa buat gue. Ya nggak? Itu pelayanan penting kan. Dan akhirnya di momen gini kita diingetin bahwa pelayanan nggak akan pernah berhenti. Bahkan ketika gereja nggak bisa baktian, yang namanya pelayanan nggak akan pernah bisa dihentikan oleh siapapun. Selama kita masih hidup, kita melayani Tuhan. Gitu. Dan itu artinya, menurut gue, kalau nyambungin sama konteks hari ini, itu artinya orang yang jadi influencer. Ketika semua orang lain berhenti, kita nggak berhenti. Kita tetap menginspirasi, kita tetap melayani Tuhan lewat platform terbaru sekalipun. Ya kayak sekarang gue masih struggle untuk masuk ke TikTok. Radit udah nyemplung ke TikTok. Tapi ya mau nggak mau, bentar lagi pasti gue juga mesti nyemplung ke situ. Kan gitu. Karena kan kita melayani jiwa-jiwa kan, dimanapun mereka ada ya kita ke situ. Penginjil kan gitu. Ada jiwa-jiwa di daerah terpencil di hutan belantara Amazon. Itu jiwa-jiwa itu gimana yang dijangkau? Ya kita ke sono. Tinggalin kota dari Brazil masuk ke hutan Amazon, hampir dimakan hidup-hidup sama suku dari situ ya, belajar bahasanya. Pada akhirnya pelayan Tuhan kan kayak gitu. Kita melihat kita dibutuhkannya di mana, yang lagi diperluin sekarang tuh kalau lagi kebaktian online tuh apa sih? Kita usahakan untuk menyediakan itu karena kita pelayan dan pelayanan kita nggak berhenti. Bang, ketika kebaktian lagi dipindah formatkan dan gereja nggak bisa dipakai. Gitu sih, sorry agak curhat, tapi buat gue ini penting untuk dipahami. Kalau nggak ya tadi kita akan berpikir bahwa gue nggak bisa ngapa-ngapain ya sekarang. Gitu. Karena nggak bisa kebaktian. Udah 6 bulan nih kak, gue nggak ngapa-ngapain, garing. Lah, siapa suruh juga ngapa-ngapain? Kan banyak yang bisa lo lakukan. Ya, bisa gini ya, follower 154.000 sehari tuh yang DM lo nggak bayang. Kalau gue ceritain jumlahnya, itu random dan kasusnya ajaib-ajaib. Dan gue cuma satu orang. Sebenarnya pelayanan untuk ngebantuin konseling mereka, dengerin mereka curhat, itu sangat dibutuhkan. Ya gue ke depan mungkin kepikiran mau bikin tim sekalian. Ya kan? Karena yang DM banyak. DM banyak dan gue cuma satu. Banyak hal kok bisa lo lakuin. Sekedar denger teman lu yang mau bunuh diri, denger kisahnya aja udah sedikit banyak membantu dia. Karena bukan tanpa sebab dia DM lo terus bilang mau bunuh diri. Men, orang kalau mau bunuh diri beneran nggak ngomong, langsung bunuh diri. Cuman dia ngomong ke lu, karena dia berharap ya lu bisa memberikan harapan ke dia, dan pengharapan yang kita punya adalah Yesus Kristus. Dia berharap dia nggak perlu bunuh diri, cuman dia bingung buat apa gue hidup. Please kasih tahu gue buat apa gue hidup. Gitu. Dan gue berharap lu bisa kasih tahu buat apa lu hidup. Ya, dan itu pelayanan. Pelayanan bisa berganti format ke bentuk apapun, tapi please jangan berhenti. Selama kita masih hidup, kita pasti bisa melayani Tuhan. Itu sih jawaban curhat gue.
Thank you. Ya, thank you Kak. Ya. Jadi harus mau menyesuaikan diri juga dengan kondisi, dengan zaman gitu ya Kak. Betul. Bahkan kita juga bisa jadi influence, misalnya melalui Instagram kita gitu untuk jadi influence yang baik dengan share-share firman Tuhan atau apapun. Pelayanan bisa apa aja. Terus ada lagi pertanyaan kedua Kak dari Esther. Pertanyaannya, Kak, menurut Kakak gimana caranya bersinergi dalam pelayanan dengan orang-orang kuat sekitar tuh gimana ya Kak? Mungkin maksudnya kalau sesama pelayanan gitu, cara sinergi biar match satu sama lain, karena mungkin ada banyak pelayanan yang mungkin antara satu sama yang lainnya itu kayak susah match, mungkin gitu Kak. Egonya aja diturunin atau diminggirin sekalian. Maksudnya ego seringkali bikin bego kan gitu. Ya kan? Pelayanan pada akhirnya gini, kita akan mengambil kesepakatan. Kesepakatan itu artinya untuk menyadari bahwa ini tentang kepentingan bersama nih, bukan kepentingan gue. Ya, sebelum pandemi ini juga semua yang namanya pelayanan, nggak usah pelayanan lah, apapun dalam hidup itu kan benar-benar kita itu ketika kita berinteraksi dengan orang lain, kita kan harus benar-benar mengerti bahwa ini bukan tentang gue. Kalau ini tentang gue, kita akan paksain orang ikutin kita. Ya tadi bahasa sinergi itu nggak nyambung. Sinergi itu artinya dengan sengaja. Ya, kita lihat nih orang, kita lihat ini orang, terus kita di sini, terus kita lihat, oke, gue paling ini udah kayak gini nih, gimana caranya untuk gue menambahkan ini, gitu. Sinergi itu mentalnya gitu. Jadi bukan kayak gue punya ide nih, lu semua ikutin ide gue, itu bukan sinergi namanya. Itu si rese, ya kan? Sinergi nggak gitu. Sinergi itu gitu, ini udah ada dia. Oke, gimana caranya dengan kehadiran gue nambah nih. Jadi bertambah bagus. Oke, ini udah ada 2, satu lagi mau nyemplung. Oke, lu udah begini, gue gimana ya bentuknya. Nah, itu yang terjadi. Dan kalau di musik itu, kalau lu ngeband, lu ngerti banget deh. Maksudnya drumnya udah kayak gini, oke. Bassnya udah kayak gini nih. Gitarnya nggak mungkin kayak gini, bisa berantem. Everybody solo nanti. Ya musik muji Tuhan, semuanya solo. Drumnya solo, gitarnya solo. Itu bukan muji Tuhan, itu ngajak berantem Tuhan namanya. Jemaat juga pulang kali kalau kayak bayang semuanya solo. Kan enggak. Ya kan? Drummer bikin beat dulu, oke, beat gue kayak gini, oke. Bassnya kayak gimana? Oke, berarti gitar gue gini aja. Itu namanya sinergi. Sinergi itu benar-benar memposisikan diri sehingga bisa menambahkan value, menambahkan apapun yang udah ada di situ. Gitu loh. Kalau posisinya udah misalnya gini, kita pikir udah lengkap misalnya satu tim, kita bikin tim yang baru. Jangan masuk nyemplung situ lagi. Kadang kalau nyemplung situ lagi jadi mubazir elunya. Ada yang kayak gitu juga. Dan kita jangan takut, semakin banyak timnya semakin bagus kan. Ya kan namanya kan pelayanan, semakin banyak timnya semakin enak. Bisa di-rotate, bisa di ini. Ya tapi tadi sinergi itu masalah lu kayak kerelaan lu untuk merendahkan diri lu lah. Untuk melayani. Pada akhirnya itu. Kalau selalu mendepanin ego ya kita bukan melayani namanya. Tapi ngebos dan dilayani. Ya, jadi itu ngaruh banget sih kalau lu ngeband lu pasti ngerti sih. Maksudnya apa sinergi tadi? Gimana caranya tadi egonya benar-benar harus diminggirin, ingetin aja diri lu bahwa ini bukan tentang lu. Dan itu cara paling gampang. Makanya sebenarnya Kristenan buat gua ini benar-benar paling jelas kita dikasih solusi untuk bersinergi gimana untuk mengingat bahwa semua dari dia, oleh dia, untuk dia, dan bagi dia segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Ya kan? Bahkan mengikut Yesus saat-saat berpikul salib sama sangkal diri. Pikul salib sama sangkal diri dua-duanya, artinya hidup lo bukan buat lo. Dan itu kalau udah Kristen sebenarnya sinerginya gampang. Sebenarnya. Cuman ya tadi mostly kita ngakunya Kristen tapi prakteknya agak berlawanan. Itu doang sih biasanya. Kalau udah nabrak-nabrak biasanya kita egonya berarti yang ketinggian antara kita sendiri atau orang lain, dan kita coba ngobrol deh. Cobain ngobrol, bro. Ini udah kayak gini. Kalau lu nyemplung lagi kayak gini kayaknya nggak bisa. Kalau lu kayak gini bisa. Gini, gue kasih tips ya. Dulu kan gue ngeband ya di gereja di mana-mana. Kalau udah ngeband biasanya kalau ngomong gini, jangan bilang lu kayak gini aja, jangan bilang gitu. Lu bilang gini, bro ini kan udah kayak gini ya. Lu bisa nggak kayak gini? Kalau ditantang bisa apa nggak? Orang pasti bilangnya bisa kan. Kalau dia bilang nggak bisa kan berarti cukup dong. Ngerti nggak maksudnya? Dia kan, oh bisa dong. Nah ya bagus. Kayak gitu aja berarti. Ngerti gak? Jangan kayak, lu kayak gini aja, jangan bilang lu bisa kayak gini. Kalau ditantang bisa apa enggak, biasanya jawabannya bisa.
Tapi kita yang udah senior, yang udah mature, udah apa ya, udah matang, ngerti maksudnya. Itu kata-kata bahasa halus sebenarnya untuk orang yang sebenarnya pengen tampil. Tapi kita tanya, lo kalau kayak gini bisa, isi kayak gini bisa nggak? Ya makanya MD music director tuh ngerti banget bahasa-bahasa halus untuk bikin orang yang ngartis, yang tampilan banget, yang sok jago, untuk bisa tepat di posisinya, ditanyain, ini udah kayak gini bahasnya, ini part drum gini, lu bisa nggak? Ntar, gue coba main, kayak gini, bisa, kayak gini. Pasti kalau bisa apa enggak, jawabnya bisa dong. Orang yang egois pun akan bilang bisa, karena dia nggak mau kalah. Gue pasti gampang. Sip, mantap, itu dia. Gitu, kalau gue triknya gitu dulu. Triknya gitu. Ya, jadi jangan ngatur, tapi coba tanya, lu bisa nggak gini? Ya, itu permainan aja lah kalau di sinergi. Itu pinter-pinternya kita untuk ngobrol. Karena pada akhirnya kan melibatkan banyak orang dengan egonya masing-masing. Ya kalau semuanya dikedepanin, nggak jadi pelayanan, jadi berantem pasti. Ya kan? Itu sih cara sinergi yang paling jelas gue tahu adalah mengingat bahwa kita ini Kristen. Kalau kita Kristen, nanti kita pikul salib, sangkal diri, terus ikut Yesus. Itu sih. Thank you, Kak. Ada lagi, Kak? Siap. Boleh ya, Kak? Ada yang banyak yang nanya nih, Kak. Gak apa-apa lah, mumpung selagi lewat lah ditanyain. Iya. Ini dari Leoni Hutagalung, dia nanya, Kak, gimana cara di saat kita ingin memberi pengaruh, tapi kadang tertahan sama pikiran dan keadaan yang membuat kita ngerasa nggak layak dan masih ngerasa kurang. Terima kasih, Kak. Jadi kayak dia tertahan sama rasa tidak layak gitu. Kayaknya, kayak aku kan banyak, Kak, ngapain sih aku sosok jadi influence tentang Tuhan, mungkin kayak gitu, Kak. Ya, kalau lu ngerasa nggak ada hal yang lebih yang bisa lu tawarin, lu nggak bisa mempengaruhi orang. Kita berpengaruh karena kita tahu ada yang lebih dalam diri kita. Ya, kalau misalnya gini, lu mau coba menangin temen lu yang belangsak, tapi lu nya juga belangsak. Nah, gimana caranya? Lu aja mesti dimenangin, ngerti maksudnya? Tapi kalau lu nya dulu belangsaknya, sekarang lu udah ikut Tuhan sungguh-sungguh. Walaupun belum sempurna, masih jatuh bangun, tapi at least lebih mendingan daripada yang dulu. Lu udah bisa jadi pengaruh yang baik tuh. Ya kan? Kan dulunya sama-sama ngaco nih. Cuman sekarang lu udah tobat walaupun belum sempurna. Gini, kalau orang nunggu sempurna dulu baru pelayanan, atau nunggu sempurna dulu baru bisa jadi influencer, nggak ada yang pelayanan sampai kita mati. Kita nggak ada yang sempurna. Nggak pernah ada momen di mana kita nggak perlu untuk duduk di bawah kaki Tuhan dan bilang, Tuhan ampuni segala dosa-dosa dan kesalahan gua. Makanya doa Bapa kami kan ada satu poin yang selalu bilang gitu kan, ampuni kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Itu tiap kali lu berdoa ada poin itu. Kenapa? Karena udah pasti nggak ada yang sempurna, dalam satu hari ada aja gebleknya gitu loh. Cuman kan nggak bisa kita jadiin gebleknya kita untuk gimana gue bisa jadi influencer, gimana gue bisa bawa pengaruh baik, gimana gue bisa nasehatin kalau guanya sendiri juga belum sempurna. Loh, nggak nyari yang sempurna kok. At least lu udah nggak bikin yang dulu lu bikin. At least udah nggak hidup dalam dosa, lu udah bisa bawa pengaruh. Lu udah bisa mengatakan yang baik. Selama lu nggak hidupnya sama persis kayak dia, lu bisa ngomong. Nah, kalau hidup lu sama persis sama dia, ya susah. Ya kayak bapak-bapak yang bilang sama anaknya kayak, kamu jangan rokok ya. Jangan kayak papa. Nih, ke warung, ngapain? Suruh beli rokok. Ya, tinggal nunggu aja. Itu nggak lama anaknya ngerokok pasti. Kenapa? Karena bapaknya ngomong sesuatu yang dia sendiri nggak bikin. Ya, selama lu menghidupi apa yang lu omongin. Tapi sosial media kan identik dengan pencitraan, mirip sama agama. Apa yang kelihatan di luar. Makanya pas lagi pandemi ini, beberapa orang kaget-kaget kenapa panggung pencitraannya hilang, men. Ya kan, pas udah di rumah, lu pencitraan sama siapa? Nggak ada yang lihat juga. Lu di rumah udah tinggal lu sama Tuhan aja udah. Terus lu bahasa garing gitu, kan lu biasa melakukan pencitraan gitu. Tiap minggu tuh udah siap-siap, melakukan ini, melakukan itu, mau pura-pura. Lu mau pura-pura sama siapa di rumah? Cuma ada lu sama Tuhan doang. Ya kan? Dan akhirnya orang mati gaya karena itu. Karena biasa berpura-pura. Tapi kalau lu nggak berpura-pura, lu mungkin nggak sempurna. Karena nggak ada yang sempurna, gue juga enggak. Tapi at least selama lu udah nggak melakukan yang dia masih lakukan, lu punya platform. Bukan punya platform, lu punya namanya apa ya? Kompetensi untuk ngomong sama dia, men. Ayolah. Sampai kapan maksudnya lu kayak gini terus? Gue juga lu kayak gini, tapi apa? Gue tahu kalau gue gini terus habis hidup gue. Lu mau habis hidup lo? Emang lu udah sempurna? Ya belum sih. Cuma at least gue udah gak segede gitu. Maksudnya ayolah. Ya kan? Berapa orang takut nginjil? Kenapa? Kan dia belum sempurna. Ya gak bakal pernah nginjil seumur hidup lo. Ya, ketakutan itu sekali lagi berasal dari apa? Kalau itu hidup masa lalu lo, jangan biarin masa lalu lo menghantui lo terus. Kan Kristus sudah mati.
buat semua dosa-dosa lu udah diampuni. Dan keberanian, dan gini, bicara tentang layak. Oke, catat nih, kenyataannya nggak ada yang layak. Kenyataannya, kita itu dilayakkan. Ya nggak? Layakkanku untuk dapat memanggilmu. Bapa kau beri yang ku pinta. Saat ku ketinggian. Biar WL aja ini. Ya kan? Benar nggak? Kita itu dilayakkan. Dengerin, nggak ada yang layak. Kalau bicara layak apa enggak, nggak ada yang layak. Tapi kenyataannya kita dilayakkan. Dan itu mestinya memberikan keberanian buat kita. Keberanian yang nggak sombong, karena nggak berasal dari kompetensi kita, kekudusan kita, keperfekan kita. Tapi keberanian yang rendah hati. Kenapa? Karena kita tahu kita dilayakkan sama Tuhan. Oleh kasih karunia-Nya gue udah lepas dari ikatan itu, sehingga sekarang gue bisa ngomong sama orang yang terikat kayak gue dulu. Men, aduh gue juga dulu kayak gitu, persis banget. Kayak lo. Gue kalau ngeliat lo tuh kayak ngeliat gue. Tapi gini, gue bisa lepasin. Tuhan pasti bisa lepasin lo. And that's how we influence. Lu liat gue sama Radit, orang biasa. Geblek-gebleknya 11-12 sama lu. Bener gak? Gak ada yang gimana-gimana. Gak yang saudara. Gak yang gitu-gitu. Kayak gak ada. Ayolah. Kita gini-gini aja. Karena apa ya? Kita orang-orang biasa yang Tuhan luar biasa tinggal di dalamnya. Ya. Kita gak pernah berupaya. Makanya pergerakannya Radit buat gue, menurut gue, muda itu apa gue sendiri masih terus terinspirasi walaupun nggak satu gereja menjadi utuh dan asli karena itu yang dunia butuhkan sekarang ya. They don't need us to be perfect, they need us to be real, karena orang yang real itu bisa dipercaya. Orang yang perfect malah mencurigakan. Bener nggak? Ini kayaknya nih jangan-jangan gini nih, kayaknya perfect banget, curiga gue. Bener nggak? Cuman kalau orang yang apa adanya kan susah untuk dicurigai karena orang yang apa adanya. Kalau lagi struggle, dia bilang lagi struggle. Kalau habis jatuh, dia bilang dia jatuh. Justru ke apa adaan lo itu. Ya, jadi jangan jadiin itu alasan buat minder. Justru apa adanya lo, alasan justru untuk membangkitkan orang itu bahwa untuk lo influence orang, lo harus yakinkan dia bahwa dia juga bisa jadi kayak lo. Benar nggak? Influencer kan kayak gitu. Ya misalnya gini, mereka itu misalnya paid promote misalnya. Dia promosi satu barang, dia dibayar sebenarnya. Atau minimal barangnya dikirim ke rumah, suruh pakai, terus suruh foto. Ya, barangnya buat lo. Ya nggak? Ketika dipakai, bintang-bintang iklan juga sama. Ketika dipakai, orang jadi pengen pakai kayak, wih gila, gue kayak kalau pakai sepatu itu gantengnya jadi sama deh sama dia. Ngerti nggak maksudnya? Kayak orang terinspirasi gitu. Nah sama. Begitupun dengan kehadiran Kristus dalam hidup kita. Roh Kudus yang ada di dalam kita meyakinkan orang-orang biasa yang lain yang sama biasanya sama kayak kita. Mereka terinspirasi justru kayak, gila lu tuh bisa kayak gini ya, padahal lu tuh biasa banget, men. Kok lu bisa ya? Kita akan bilang, gara-gara Roh Kudus, men. Dia akan terinspirasi juga pasti. Akan terinfluence, terpengaruh. Ya, dan akhirnya membuka diri untuk Roh Kudus, pimpin aku dong, kayak yang kau pimpin Kak Kristo, ngerti nggak maksudnya? Dan itu dia, influence sederhana itu kok. Selama lu membiarkan diri lu dipengaruhi oleh yang tepat, lu akan berpengaruh baik. Berpengaruh baik. Itu sih. Oke, thank you Kak. Yang penting kita menghidupi apa yang kita omongin gitu ya Kak. Betul. Itu ada pertanyaan selanjutnya dari Sita. Ya. Dia tanya, Kak sekarang aku ada di tengah-tengah teman yang hampir ya teman-teman di sekitaran dia banyak yang LGBT. Aku mau jadi pengaruh buat mereka, melayani mereka. Tapi gimana langkah selanjutnya supaya bukan dia mempengaruhi, tapi bukan dia yang terpengaruh jadinya gitu. Oke, kalau lu sadar bahwa itu dosa, kayaknya kemungkinan lu terpengaruh itu sedikit. Cuman kemungkinan lu terpengaruh sama pola berpikir mereka itu besar. Misalnya gini, pertama lu tahu Alkitab bilang bahwa itu dosa. Artinya mesti dipertobatkan dan diperangi, mesti dilawan keinginan itu, nggak bisa diikutin. Tapi mereka punya pendapat berbeda bahwa kita juga nggak pilih lahir seperti ini. Kayaknya Tuhan yang mengizinkan kita lahir seperti ini. Akhirnya pandangan mereka itu mengubah pandangan lu kalau lu biarin lu terpengaruh. Lu akan berpikir, iya ya, ini Tuhan yang bikin mereka kayak gini nih. Ngerti nggak maksudnya? Itu lu jadi terpengaruh. Mungkin lu nggak jadi LGBT. Cuman lu jadi membenarkan mereka. Karena tadi, yang lu izinkan mempengaruhi lu adalah pandangan mereka. Apa kata pakar. Makanya apa pentingnya kita mesti benar-benar hidup dalam firman. Gini, kenyataannya, dengerin gue ya, ini rahasia, gue nggak tahu berapa banyak yang lu tahu.
Gini, orang kalau udah S3 teologi, umumnya, kalau denger orang ngutip Alkitab, diketawain sama mereka. Kenapa? Karena mereka udah berpikirnya tuh rata-rata free thinker. Karena beberapa malah menganggap gini, yang nulis Alkitab kan orang biasa, cuman dipenuhi Roh Kudus. Jadi mereka berpikir mereka setara sama yang nulis Alkitab, jadi udah nggak ngutip Alkitab lagi. Ya. Itu di teologi loh, nggak usah ngomong LGBT. Di teologi aja bisa, lu nggak lagi mengagungkan, nggak lagi terinspirasi oleh firman Tuhan. Tapi lu berpikir, lu tuh selevel sama yang nulis Alkitab. Kan sakit. Ngerti nggak maksudnya? Itu kan pandangan yang ngaco kan. Jadi lu biarin terinspirasi, lu itu dipengaruhi oleh yang ngaco. Ya selama lu tahu yang benar, dan lu benar-benar berniat untuk mempengaruhi mereka. Ya untuk berbalik dari jalan yang salah, bertobat, ya memberi diri dibaptis, disebutnya lahir lagi, reborn. Oke, karena kan argumennya adalah apa? Kalau LGBT, mereka selalu argumen terberatnya adalah apa? Gue emang born this way, Kak. Gue emang born this way. Gue emang terlahir begini. Gue bilang, gue juga terlahir begini. Ya tapi lu normal, men. Lu laki demen sama perempuan. Nah, gue laki demen sama laki. Gue terlahir kayak gini. Gue bilang, gue juga. Gue walaupun laki demen sama perempuan, tapi gue punya kecenderungan yang salah. Ya kalau gue ngeliat semua perempuan yang seksi pengen gue embat, kan salah. Ini jatah gue kalau di dunia ini jatah gue ya istri gue doang. Nggak bener gue bisa mengingini semua perempuan dan walaupun hasrat itu kayaknya normal. Ya kan? Bener nggak? Gue juga terlahir ngaco kayak gini, gue bilang. Sama kayak lu. Tapi makanya dia bilang apa? Makanya orang itu kalau nggak dilahirkan kembali nggak bisa ngeliat kerajaan surga. Ya, gue mesti lahir kembali, lu juga. Semua kita mesti lahir kembali. Semua kita terlahir kayak gini dengan semua dosanya masing-masing. Nggak ada yang lebih kudus dibanding yang lain atau lebih najis karena dosanya tertentu dibanding yang lain. Enggak. Semua orang lahir dengan kecenderungan sombong. Semua kita punya kecenderungan manipulatif. Ya, mikirin diri sendiri sampai bohong itu untuk menutupin ketidaktahuan kita. Kita punya kecenderungan serakah. Apakah itu benar? Kan enggak. Ya, artinya apa? Semua kita born this way, gue bilang. Tapi we need to be born again. Dan itu caranya. Lu mau di lingkungan manapun sama. Kita kan di tengah, gini, kita seperti terang di tengah kegelapan. Itu penggambaran yang paling tepat. Dan jujur, terang, kalau lu tahu, benar-benar lu tahu how it works, terang selalu mempengaruhi kegelapan. Nggak pernah sebaliknya. Benar nggak? Selama terang itu nyala, benar nggak? Makanya problemnya kalau di Alkitab apa? Ada minyaknya nggak? Kalau nggak ada minyaknya itu lama-lama teredup. Nah minyaknya itu yang gue bilang, apa yang lo izinkan atau siapa yang lo izinkan mempengaruhi lo. Itu fuel-nya. Bahan bakarnya itu apa biar tetap nyala. Selama itu firman dan doa dan itu pengorbanan Kristus. Selama itu hati lo yang bersyukur akan kebaikan Tuhan dan cintanya yang nggak pernah berubah. Api lo pasti terus nyala. Dan selama api lo terus nyala, lo pasti terus bersinar. Dan akan terus continue untuk mempengaruhi orang. Bukan terpengaruh. Bukan terpengaruh. Ya, bener nggak? Bahkan ada gini, ada kayak suluh yang di bawahnya itu minyak. Ada apa? Kayak sumbunya gitu dinyalain. Kalau disiram air nggak mati. Pernah lihat nggak? Karena si sumbunya itu sangat-sangat dipenuhi sama minyak yang di bawahnya itu. Jadi dia nyala terus tuh. Gue pernah tuh ngeliat yang nggak bisa disiram pakai air tuh nggak mati. Ser nyala terus. Karena dia sangat-sangat ini sumbunya tuh penuh minyak itu. Jadi dia nyala terus. Mau kena hujan, mau kena apa nyala terus. Ya, biar kita terus kayak gitu. Selama lu benar-benar mendasar, rooted in the gospel dan di firman Tuhan, lu akan aman. Lu nggak akan terpengaruh, lu akan terus berpengaruh. Percaya deh. Lu ada di hadapan salah satu orang yang dulu gampang banget terpengaruh. Kelihatan dari mana? Gampang deh. Gini, gue kalau ke Bandung nggak nyampe sehari. Logat gue Sunda, nggak nyampe sehari. Itu gue. Bener, gue ke Medan pelayanan, nyampe siang, malam makan malam, logat gue udah Batak banget, logat Medan. Asli gue nggak bohong, gue tuh gampang banget terpengaruh sebenarnya. Tapi itu dalam hal tongkrongan, dalam hal kayak, karena somehow gue coba untuk bisa masuk di situ. Kenapa? Karena gue tahu tujuan gue untuk memberitakan firman. Gini, sayang banget nggak ada yang khotbah. Gue pernah pelayanan di Sarawak, Malaysia, tapi yang atasnya Kalimantan, enggak lo? Yang dari Pontianak cuma berapa jam.
gue pelayanan di situ, percaya tuh enggak, gue datang sehari sebelumnya, briefing, ada latihan, malamnya pelayanan, besok paginya ada pelayanan lagi. Di malam pelayanan, logat gue Melayu. Gue nggak bohong, gue pakai beberapa kata dalam bahasa Malaysia yang gue dapat gara-gara ngobrol cuma berapa jam. Kenapa? Pada akhirnya, tapi tugas gue apa? Bukan untuk jadi sama kayak mereka. Tugas gue biar gue nyambung, sehingga gue bisa bagiin pesan yang Tuhan mau untuk gue bagikan. Ya kan? Kalau udah connect, kan enak ngomongnya. Ngerti ya? Kalau kita pakai bahasa-bahasa yang mereka nggak ngerti kan susah. Jadi sedikit banyak itu bukan terpengaruh namanya. Itu sebenarnya kita masuk ke situ, ya kita namanya beradaptasi bahasanya. Karena apa? Kita tahu kita punya fungsi sekarang untuk mempengaruhi nanti. Itu namanya kalau bahasa handphone tuh kayak di pairing dulu gitu, mati. Di pairing sehingga apapun yang dikirim bisa nyampe. Kan pairing ada ininya kan? Ada apa? Ada loadingnya bisa berapa persen ya udah pairing, udah nyambung belum? Buat gue itu. Jadi jangan takut terpengaruh, terus berpengaruh. Selama lu rooted in firman Tuhan, lu bisa jawab semua mereka punya keraguan. Ya kita terus proses, kita lihat, oke firman Tuhan bilang ini, dia bilang kayak gini. Kita bisa bilang, oh sorry, firman Tuhan bilang kayak gini. Ya, itu dia. Paling itu, buat gue sih. Kalau lu keturunan jadi LGBT, gue rasa nggak mungkin, kecuali lu emang ada kecenderungan. Ya akhirnya pengen menangin teman lu yang misalnya lesbian, lu nya perempuan, lama-lama lu jadi dekat sama dia. Itu banyak banget kisah-kisah kayak gitu. Gue bilang, kalau lu udah gak kuat, mundur. Lu mesti tahu batas lu sendiri. Ya kayak misalnya gini, teman gue ada yang pengen jadi influence di dunia gaming. Tapi dia itu dulu kecanduan game. Gue bilang gini, men, kayaknya that's a bad idea deh. Wah, gue pengen menangin, man, teman-teman kayak. Akhirnya ujung-ujungnya jadi gamer doang, cuy, kagak jadi pengaruh apa-apa. Dia cuma balik lagi ke mode awalnya, dia emang demen main. Gitu loh. Jadi please, kalau bisa, kalau lu tahu lu lemah di situ, udahlah, jangan mencobai Tuhan lah kalau gue bilang. Tapi mungkin nggak, Kak, lu dilepasin dari ikatan itu untuk balik lagi ke situ untuk melepaskan mereka? Oh, sangat mungkin. Sangat mungkin. Makanya gue pernah terikat pornografi belasan puluhan tahun. Karena apa? Gue tahu bahkan banyak banget orang laki-laki umur-umuran gue dulu yang lagi struggle bahkan sampai sekarang. Dan karena gue pernah di situ, gue tahu banget dan gue bisa ngomong sama mereka. Dan gue bisa kasih tahu kenapa gue bisa lepas. Gara-gara siapa sih gue bisa lepas? Gara-gara Yesus. Ya. Dan itu dia. Itu jadi kita akan berpengaruh ketika kita terpengaruh. Terpengaruh sama dia, sama Tuhan. Itu sih. Selama lu berjangkar, gue rasa kayak gini ya, kapal. Kalau jangkarnya udah ditaruh, kapalnya tuh bisa muter-muter kemana-mana, tapi nggak kemana-mana, karena ada jangkarnya. Buat gue kayak gitu. Selama lu rooted di firman, nggak usah takut tularan. Oke, Kak, thank you. Kita harus kuat dulu, sampai berakar, kuat, baru kita mempengaruhi. Ada lagi, Kak, yang nanya dari Kak Shirley. Sharing dong, Kak, apakah pernah alami titik jenuh melayani atau tidak mau melayani? Apa yang Kakak lakukan? Jadi udah pelayanan, terus dia jenuh atau nggak mau melayani? Jenuh biasanya berpikir antara pelayanan. Ya, jenuh itu nggak gini. Gua pernah nggak dulu sebelum bertobat sering. Maksudnya gimana, Kak? Iya, gue sebelum bertobat pelayanan. Jangan salah. Pelayanan bukan artinya udah bertobat, bukan. Gue sebelum bertobat udah pelayanan. Gue bertobat 2008, pelayanan dari 2000. Udah 2001. 7 tahun udah pelayanan tapi belum bertobat, gila nggak tuh? Dan itu sebelum bertobat, itu sering banget jenuh. Karena gue ngeliat kayak, gini-gini doang kayaknya. Nggak ada peningkatan atau, kayaknya nggak penting juga. Udah lah, nggak usah pakai band lah, hari ini lah, akustikan aja lah. Kita cuma berempat. Ngapain? Kebaktian apa ngeband? Udah gini kita tarik aja jemaatnya suruh jadi singer. Di atas kita latihan band aja, ngapain? Kebaktian, nggak ada orang. Kayak gitu. Jadi lu akan selalu berpikir ini tentang keberhasilan lu tuh kayak banyak yang puji lo. Kayak ada yang datang baru atau rame. Jadi lu taruh keberhasilan itu di hal-hal yang salah, sehingga ketika lu ngelihat kayaknya itu gagal, lu tadi jadi males pelayanan. Itu namanya jadi pernah jenuh nggak? Nggak, sebenarnya itu bukan jenuh. Somehow lu berpikir itu nggak ada gunanya. Gini, ada satu kisah inspirasional. Gue jawab dulu. Sebelum gue bertobat, sering banget gue jenuh. Ya. Tapi setelah gue bertobat, gue udah ngerti esensinya. Gue nggak pernah jenuh. Karena gini, hidupku
menggenapi firman-Mu. Nih, kalau emang benar itu, hidup lu adalah pelayanan. Kalau lu jenuh pelayanan, berarti lu bosan hidup. Bener gak? Bener gak? Kalau hidup lu pelayanan, lu jenuh pelayanan, berarti lu malas hidup. Bener gak? Lu bosan hidup. Kenapa orang bosan hidup? Karena nggak tahu buat apa tujuannya. Setelah bertobat, gue tahu persis buat apa gue hidup. Kalau gue masih hidup, artinya hidup gue memberi buah. Ya. Sebelum gue mati dan sebelum Tuhan datang, berarti Tuhan belum selesai mau entah beresin gue atau pakai gue. Itu setelah gue bertobat, gue nggak pernah jenuh sama sekali. Karena tadi kalau gue jenuh pelayanan, artinya kayak gue malas hidup. Yang adalah sebuah hal yang nggak mungkin. Ya, ada satu kisah inspirasional gini. Ada seorang penginjil, namanya William Carey. William Carey, pelayanan di India. Dia itu dari Inggris. Oke, dia tinggal di Inggris. Semua kenyamanannya dia pindahin. Dia sama istrinya pergi ke India. Mereka beranak, istilah punya anak di situ. Berkeluarga di situ di India. 27 tahun. Lu mau tahu berapa orang yang dimenangin dengan pelayanan William Carey? Berapa orang tuh, Pak? 2 orang. Sia-sia banget kayaknya. Anjir, kita rombongan kita aja lebih banyak daripada 2 orang ini. Gitu. Lu tahu, kayaknya sia-sia. Semua orang bilang dia bodoh. 27 tahun dia buang-buang. Hidup dia cuma buat 2 orang. Tapi lu mesti ngerti. Ya, setelah dia meninggal, kekristenan meledak di India. Lu tahu kenapa? Karena 2 orang itu kepala suku. Ngerti ya? 2 orang itu kepala suku. Yang dia invest hidupnya cuma buat 2 orang itu. Kepala suku. Dan 2 orang itu jadi, yang gue bilang, inspired by, terinfluence sama si influencer gila ini yang 27 tahun. Benar-benar cuma ngurusin 2 orang doang. Tinggalin semua kenyamanan. Dan 2 orang itu ngubahin dia sampai hari ini. Berubah dari mana? Dari satu ketaatan orang gila. Yang tahu bahwa segala jerih lelah gua dalam Tuhan nggak akan sia-sia. Ya, kalau lu pikir ini sia-sia, lu pasti jenuh. Jenuh karena lu pikir ini nggak ada gunanya. Itu dia. Orang bosan hidup kan gitu. Ya, gua mati juga nyari-nyariin. Kan gitu mental hacker maksudnya. Lu berpikir lu nggak ada gunanya. Jangan salah, kalau lu nggak ada gunanya, kenapa lu masih dibangunin? Itu pertanyaannya. Bener nggak? Gue selalu berdebat sama orang yang bahkan mau bunuh diri, gue ajak debat. Untung dia nggak jadi bunuh diri gara-gara gue debatin terus. Ya kan? Ya ngapain gue hidup, Kak? Ya gue nggak tahu, dia masih dibangunin, berarti dia belum selesai. Ya kan? Lu nggak nentuin kapan lu lahir, masa lu nentuin kapan lu mati? Ya enggak lah, dia yang berhak nentuin kapan. Kalau masih dibangunin, artinya dia belum selesai. Ya, dia masih mau pakai lu. Kalau udah selesai, mau sekeren apa pelayanan lu, nggak dibangunin lagi. Ya kan? Berapa pendeta yang meninggal sepanjang pandemi ini? Jangan bilang mereka nggak punya iman. Oh, justru mereka orang-orang hebat. Tapi apa? Menurut Tuhan udah selesai. Sekarang Tuhan mau pakai bajigur kayak lu dan gua. Makanya lu masih bangun pagi ini. Lu pikir kenapa? Ya kan? Iya, bener ya? Tuhan udah beres pakai si om itu. Sekarang lu yang lagi mau dipakai. Ayolah. Semangat dong. Mestinya nggak ada lagi kejenuhan itu. Api ini terus menyala pasti. Selama benar-benar terconnected dan minyaknya terus diisi. Itu dia sih, kalau gue balik ke situ. Setelah gue pelayanan, pertanyaan tadi, pernah jenuh nggak? Gue nggak pernah. Ya, sama-sama. Oke, Kak. Kak Icof tadi mau tanya apa? Mike lu mana tuh? Nah, sip. Tadi gue menarik tuh dengan yang lo bilang soal penginjil di India ya. Itu sebenarnya menyambut pertanyaan gue juga. Menyangkut, ya, sambungan lah, nyambung. Itulah pokoknya ya. Nah, lo kan tadi lo cerita ada follower banyak. Terus tiap hari mungkin lo dapet DM mungkin entah nawarin keju, ada nawarin sambal, ada apalah segala macam ya. Gue kemarin DM lo kan. Sambal gue lo gak ada sambal sih, gak jadi deh. Lambung gue kalau nggak sikat sambal. Terus ini pertanyaan gue adalah gini. Pernah gak lo terpikir atau terperangkap dengan pola bahwa iya, jadi influencer itu gue harus seperti si A? Ya katakanlah Radit atau siapa yang mungkin udah punya gereja, udah jadi gembala. Kalau nggak salah masih pelayanan di satu denominasi ya bro ya? Gue masih di under satu gereja. Under ya, puji Tuhan masih ya. Nah kira-kira ada gak pemikiran itu? Maksudnya kayak dalam tanda kutip kayak ada rival rohani gitu. Nah gimana nanggepin itu? Sama mungkin hal-hal lainnya juga ya, mungkin
Ya banyak banget nih kita lihat kan tren-tren sosial media. Ada banyak akun-akun yang menyerang, mengkritik seakan-akan apa yang dibagikan itu belum tentu benar, ditambahin lah, dilengkapin lah. Gue nggak mengangkat 1-2 akun sih, enggak. Cuman gimana cara kita nih, ya atau lo lah secara pribadi nanggepinnya gitu. Apakah tetap lakuin aja hal baik yang udah dilakukan asal sesuai firman Tuhan atau kayak gimana? Yep, kalau gue sih tetap stick to what I'm doing in the end of the day. Kayak misalnya gini, kita dalam setiap lini kita pasti tergoda untuk saingan. Saingan tuh gara-gara kita ngeliat ke samping. Kalau kita ngeliat ke depan kan, kita nggak saingan. Kita saingan sama siapa? Orang lihat bisa kayak saingan, padahal kitanya enggak. Dan kalaupun kita misalnya kita insecure karena ngeliat ke samping, ya paling gampang biar nggak insecure, lu samperin orangnya. Ya lu peluk, lu gandengan aja, jalannya kan ke sono juga kan bareng-bareng. Ngerti nggak maksudnya? Kalau udah jadi satu tim, lu mau saingan sama siapa? Kan satu tim. Dan itu pandangan itu yang mesti dimengerti. Ya kalau nggak mau ada rivalry ya fokus ke depan aja. Kan yang manggil Tuhan kan. Kita pelayanan aja. Gitu. Cuman salah satu fungsi untuk berjejaring ya, untuk kita collapse gitu ya. Kalau bahasa sekarang kan collapse tuh. Ini sama itu gitu. Salah satu fungsi collapse adalah kita membunuh mental persaingan dalam diri kita. Kita collapse sama orang itu, kita diingetin bahwa kita satu tim, kita pelayan dari satu Tuhan yang sama. Ya, dan terinspirasi boleh, tapi niru nggak perlu. Kenapa? Karena bahkan orang kembar aja dibikinnya beda sama Tuhan. Gue punya temen dulu yang kembar itu identik, cowok. Namanya satunya Mickey, satunya Mark. Panggilannya Maki, nggak enak juga jadi Maki-Maki. Jadi Miki-Maki. Dia itu tingginya sama, dua-dua demen basket. Mukanya nggak ada bedanya. Bedanya cuma tai lalat di sini doang. Lu bayangin, tapi dua orang itu aja beda banget. Tampilannya sama persis, kalau foto udah bingung, nih yang mana sih? Atau lagi jalan kita bingung, salah panggil mulu, karena terlalu mirip. Tapi yang bedanya cuma tompel itu doang di sini. Tapi dua orang itu aja beda banget. Lu bayangin, dua orang yang kembar aja bisa beda banget. Sengaja Tuhan bikin kita cuma satu. Itu sebagai sinyal, lu nggak perlu jadi orang lain. Buat apa? Buat apa lu pengen jadi kayak dia? Sedangkan lu cuma satu. Sidney Mohede pernah bilang gini, gue ngefans banget sama Sidney. Sidney pernah bilang, kayak, lu nggak bisa kasih penyembahan. Lu nggak bisa nyembah kayak, lu bisa niru penyembahan Sidney Mohede. Tapi penyembahan Sidney Mohede cuma Sidney Mohede doang yang bisa berikan ke Tuhan. Ya. Dan penyembahan lu cuma lu yang bisa. Gue nggak bisa memberikan penyembahan lu. Nggak bisa. Lu yang bisa berikan. Interesting. Ya, makanya kita diciptakan sebagai kita. Itu buat rivalry. Ya. Yang kedua tentang kritikan-kritikan demikian. Gini, kalau kritiknya bikin kita tambah bagus, yang tadi gue bilang, ya kita bukan cuma ambil masukan itu. Kadang gue repost. Lu lihat kan, gue pernah posting kan, ada orang yang kritik gue. Ingat gak? Ada orang kritik gue screenshot. Terus kritikannya, quotes gue perbaiki. Lu ingat gak gue pernah posting itu? Ya kan, sekali gue ingat tuh. Pas gue bikin itu pada bingung orang. Gue bilang, kenapa lo bingung? Kalau emang bagus bukan mestinya kita promote. Kalau emang salah bukan mestinya kita ngaku bahwa kita salah. Ya kan? Kalau emang kritikannya dia bikin kita punya postingan jadi lebih bagus, kenapa enggak? Dan itu setting the tone. Ketika lagi maraknya akun satir itu setting the tone bahwa kalau lu diserang, lu nggak perlu bersikap defensif, apalagi reaktif. Kasarnya gini, kalau lu diajakin berantem, lu nggak perlu bilang iya. Nanti kayak, berantem ya sini. Hah? Nggak ah. Udah malam. Gitu. Lu bisa ngomong gitu kan, nanti nggak harus lu ladenin. Gitu ya maksudnya. Cuman kalau emang ini bagus, artinya postingan lu gini, dan dia bilang kayak, oh lu posting gini, nanti bisa gini. Oh iya, bisa gitu ya. Kalau emang iya, lu tarik lah. Dan lu bikin postingan baru, ya terus, atau kalau emang lu tetap percaya bahwa yang lu punya benar, lu jelasin aja kenapa benar. Ya terus lu ceritain lagi. It's okay. Ya kan? Nggak ada masalah. Karena ini bukan persaingan siapa yang benar, siapa yang salah kan. Pada akhirnya ini kan tentang biar kebenaran yang bisa memerdekakan orang-orang yang follow kita. Baik yang follow gue atau yang follow akun-akun satir itu. Itu sih. Jadi kalau diajakin ribut, nggak perlu kita ributin sih, kalau menurut gue. Haleluya. Itu sih. Luar biasa. Thank you, Kak. Ya. Kak, misalnya pertanyaan left gitu, nggak apa-apa, Kak? Maksudnya masih mau beberapa pertanyaan Kakak jawabin? Serah. Kalian sampai jam berapa nih? Kan kalian yang ini. Masih ada waktu sih. Beberapa pertanyaan lagi ya, Kak. Sampai jam 10 malam kita biasa, brother. Gila.
Gue nonton Audrey ntar 7:30. Ini ada dari Kak Novalita Huta Barat, ditanya kalau kita ada di satu komunitas yang saat ini bisa dibilang hadirat Tuhan biasa aja, tapi untuk kita sendiri hadirat Tuhan masih sama yang kita rasakan dulu. Itu cara kita sampaikan ke mereka bagaimana atau cara kita menyikapinya seperti apa? Nggak usah disampaikan. Nikmatin aja hadirat Tuhan. Yang sendiri aja. Iya, ntar dia bingung kok. Kok lu tetap bisa nikmatin hadirat Tuhan sih? Kan hadirat Tuhan udah tidak di sini. Oh iya, atas siapa? Ku yakin kau hadir di... Lu nyanyi aja terus, bener. Lu nikmatin hadirat Tuhan. Tuhan nggak pernah kemana-mana. Emang ada tempat di mana Tuhan nggak ada? Emang ada? Ya. Jadi gini, kalau orang ngaco, nggak selalu harus lu tegur, kasih tau bahwa dia ngaco. Karena orang ngaco bisa sadar dia ngaco atau nggak sadar dia ngaco. Kalau nggak sadar, berantem. Ya, khusus mengenai tentang hadirat Tuhan. Kalau orang kan nggak bisa ngerasain dan lu masih tetap bisa rasain, lu nikmatin hadirat Tuhan. Lu tetap nyembah Tuhan. Dan mereka akan mulai pikir gini, ini antara dia benar, Tuhan masih di sini, atau kita gila. Kita yang ngaco nih. Kita berpikir Tuhan nggak ada di sini. Iya. Week in, week out, minggu demi minggu. Ya kayak orang bilang, misalnya kayak, gue nggak bisa ngerasain hadirat Tuhan kalau di rumah. Gue tuh pengen gereja kumpul, kayaknya gue nggak bisa nyembah Tuhan. Oh ya? Perlu gue kasih lihat video oma-oma yang lagi nangis di depan TV. Ini kan gue tumbuh besar di mana kebaktian mulai di TV. John Hartman, Om Gilbert, ya kan, taruh tangan Anda di televisi. Kalau Anda sakit, tempelkan di TV. Nyetrum yang ada. Asli. Gue pernah setrum. Gila, gue merasakan jamahan tadi. Ya setrum itulah namanya, bukan jamahan. Tapi sembuh nggak bisa. Karena Tuhan nggak terbatas ruang dan waktu. Nggak pernah terbatas media. Ya makanya orang, akun satu ngeledekin gue sebagai pastor Gram. Gue anggap itu pujian. Kenapa? Dulu ada istilah penginjil yang pakai media televisi, namanya televangelis. Ya sekarang ada istilah sebagai julukan sebenarnya bully, pendeta main Instagram, namanya pastorgram. Buat gue itu pujian, bukan bully. Gue malah merasa terhormat. Berarti gue diakui benar-benar sebagai pastor. Gue pastoring 154.000 orang di Instagram. Buat gue itu bukan bully, itu justru kehormatan buat gue. Ya, jadi itu buat gue udah lu nikmatin hadirat Tuhan sambil tunjukkan kepada mereka bahwa mereka salah, because He's here, He's still here, He always here. Dia nggak pernah kemana-mana. Dia dekat dan dia benar-benar di sini. He's here and He's near. Gue selalu bilangnya dia di sini dan dia dekat. Itu aja udah, enjoy the Lord every single day, dan nyatakan kepada orang-orang yang tadi bahwa mereka salah. Ya kan beberapa orang misalnya gini, gara-gara kebaktian online kan khususnya yang udah umur bilang kayak kebaktian apa itu nggak kita biar. Ya kan akhirnya mereka nggak kebaktian udah hampir 6 bulan. Gimana caranya sebagai anak muda mau negur bapak lo? Pak, bapak tuh sesat. Tuhan tuh kalau lo ditampar atau disuruh pindah rumah lo ya kan? Nggak mungkin. Nggak, lu nyembah Tuhan aja dari TV lu nyalain gede-gede hari Minggu, lu nyanyi, lu doa, bilang Tuhan thank you buat keluarga ini. Bokap lu belum bisa ngerasain Tuhan, lu udah bisa, kan lu tahu Tuhan itu pasti di situ. Entah lu ngerasain atau enggak, bener nggak? Nggak usah dikritisi, kelar hidup lo kalau lu kritisi. Ya lu aja contohin yang kayak gimana sih? Merasakan menikmati hadirat Tuhan, itu sih jawaban singkat gue. Mudah-mudahan jelas ya. Oke Kak, pertanyaan selanjutnya Kak, ada dari Rian. Kak, gimana kita memotivasi orang atau mau menegur hal yang benar, tapi dia tuh punya pengaruh yang lebih besar dari kita, Kak? Kalau lu punya akses ke dia dekat, ya lu langsung ngomong aja. Ya karena lu punya akses artinya dia membuka diri untuk lu masuk. Karena kalau orang udah di posisi yang berpengaruh, dia biasanya akses ke dia tuh agak tertutup. Hanya beberapa orang yang bisa ngomong ke dia. Kalau lu merasa nggak bisa ngomong ke dia, ya udah nggak usah ngomong ke dia, biarin aja. Kasih masukan nasihat doang, Pak, saya pengagum Bapak gini, tapi kalau menurut saya pakai gini. Tapi dengan cara yang sopan, terhormat. Ya kalau bisa DM, makanya gue lebih suka teguran-teguran tuh nggak di kolom komen, tapi DM. Buat gue tuh lebih Kristen lah. Ya kan orang dalam posisi kayak gitu, orang dalam posisi berpengaruh, emang bisa diceletukin gitu? Nggak bisa. Emang lu bisa presiden lagi pidato terus kayak Pak, sorry Jack, ditembak lo sama ajudannya. Sorry apa? Jajar, kelar lo. Bener nggak? Bisa nggak? Enggak. Bukan gitu caranya soalnya. Cara kita menegur bukan kayak gitu. Kalau lu punya akses ke dia, lu ngomong empat mata, yang ketika ada yang nggak pelayanan,
Bener nggak? Murid-murid sering banget nggak nanya sama Tuhan Yesus, tapi bukan di tengah lagi ngobrol, bukan di tengah lagi rame. Selalu nunggu sampai di rumah, sampai di taman, sampai di mana, udah tinggal mereka doang, baru mereka nanya, guru tadi maksudnya apa sih? Nanti. Dan buat gue itu mesti ditiru banget sih. Jadi kalau menegur orang yang punya influence, tegurlah dengan kasih, dengan hormat. Ya lu bilang kayak, men, tadi asik sih, tapi kalau menurut gue ya, kayaknya bagus yang gini deh. Tapi ya itu terserah lu sih. Tapi kalau menurut gue sih baiknya. Ya karena gini nih, kalau gini, bisa gini. Lu jelasin. Selama lu bisa jelasin, lu nggak akan didapati sebagai orang yang menghakimi. Dan sebagai orang yang so tahu. Tapi kalau lu nggak bisa jelasin, cuma kayak, kalian ini kok masih percaya zodiak sih? Itu kan sesat. Wah, sesat dari mana? Ya nggak tahu sih, pokoknya sesat aja. Ya susah kayak gitu loh. Gak bisa lo kan pakai ini orang agamawi banget sih. Mesti bisa jelasin kenapa. Mestinya orang percaya nggak percaya zodiak lagi gitu loh. Mesti bisa jelasin. Kayak tadi temen gue nanya, ini di tongkrongan gue nih kan dia pulang kampung ya. Sebagai orang yang udah bertobat di negeri orang, maksudnya di satu kota dia kuliah, tuh dia balik ceritanya ke kampungnya tuh mau banyak di kampung tuh masih ngaco, masih percaya yang tahayul gitu. Nah terus dia nanya, Kak, di banyak banget teman-teman gue masih percaya zodiak gitu, Kak, gue mesti gimana? Apa gue mesti tegur ya? Gue bilang kalau siap jelasin sih silakan. Kalau belum siap jelasin nggak usah negur, malah jadi aneh nanti. Itu mesti bisa jelasin soalnya. Kenapa enggak, kenapa lebih baik kayak gini gitu. Kalau lu siap jelasin dan lu punya akses ke dia, lakukan ya kan, karena nggak banyak yang punya akses ke dia kan, sebagai dia orang berpengaruh kan, nggak banyak yang punya akses ke dia. Kalau lu punya, lu pakai dengan benar dan pastikan lu punya argumen kuat, karena orang-orang yang punya pengaruh biasanya punya argumen yang kuat juga, makanya dia berpengaruh ya nggak? Benar kan? Dia lagi punya masa itu bikin dia kalau ngaco, masanya ngedukung dia pikir dia ngaco. Makanya sedikit banyak dia bukan berpengaruh, dia terpengaruh. Makanya gue kalau posting, gue nggak pernah peduli likes berapa. Karena kalau gue peduli, berarti gue bukan influencer, gue influenza, oke? Gue sakit, gue terpengaruh berarti. So mereka enggak, gue tuh di sini buat berpengaruh, bukan gue terpengaruh. Jadi komen lu nggak bisa bring me down, likes lu, unfollow lu nggak bisa bring me down, karena bukan itu yang bawa gue kesini. Yang bawa gue kesini itu Tuhan dan kehendaknya. Ya, jadi dan gue nemu kehendak Tuhan untuk bawa gue ke TikTok. Cuma I don't think so. Tapi kalau emang dia mau gimana? Ya, belajar, mau nggak mau belajar joget-joget gratis. Itu misi gue jago nari kan? Aman lah. Oke, thank you Kak. Yeah. Pertanyaan selanjutnya Kak, dari Yosu, untuk mendorong orang untuk masuk dalam pelayanan baru, caranya gimana ya Kak dari Yosu? Untuk supaya orang mau pelayanan mungkin, yang baru mau pelayanan. Supaya orang mau pelayanan. Pertanyaan yang menurut gua agak-agak absurd. Kenapa? Karena gini, orang kalau jatuh cinta sama Tuhan dan mengasihi Tuhan, pasti rindu melayani. Dan kecenderungan kesalahan gereja dari dulu adalah kita cenderung nawarin orang yang berbakat buat pelayanan, bukan orang yang rindu. Itu problem kita dari dulu. Wah, nih orang jago main drum nih, gila, dia drummer band di gereja kita, men, pelayanan dong. Aduh, enggak lah, Bob, gue nggak ngerti lagu gereja. Ih, gampang lagu gereja dibanding lagu ribet. Ya kan, gereja mah gini-gini doang. Ayolah. Tapi dia nggak mau. Yehuda. Singa dari Yehuda. Maksud gue, ini, cari yang mau aja lah. Kalau orang nggak mau kan nggak bisa dipaksa, nggak ada gunanya juga. Ya kan? Teman jeleknya tadi, kita tuh cenderung selalu deketin orang dengan talenta. Karena kita pikir kalau dia pelayanannya asik nih. Ini akan berguna buat kita. Nah, itu akhirnya jadi manipulatif kitanya. Kita mesti lihat orang-orang yang benar-benar lagi in love with God, lagi benar-benar baru bertobat, istilahnya lagi cinta mula-mula, dan kita lihat kayaknya orang udah bisa ambil komitmen, kita percayakan pelayanannya kecil-kecil dulu, jangan langsung yang tampil di depan. Karena kata Paulus, nggak bagus orang baru bertobat tiba-tiba langsung disuruh tampil di depan. Itu nggak bagus buat jiwanya dia. Ya kita coba lihat dia punya integritas, kesungguhannya kayak gimana, baru over time kita baru mulai masukin dia pelayanan dari hal yang kecil-kecil. Kita lihat hatinya,
Kalau pelayanan yang kecil gini dia sungguh-sungguh atau kayak setengah hati karena ngapain gue bukan di panggung utama. Chill, gue di panggung samping. Kalau manggung itu kan acara-acara ada panggung utama, ada panggung samping. Gue cuma namanya di pinggiran kayak, nah kalau di pinggiran lo aja malas-malas, ngapain lo naik panggung? Ngerti nggak maksudnya? Lu di panggung yang kecil di bawah aja lu nggak semangat, nggak? Apa yang buat lu berpikir lu bisa ditarik ke atas kan gitu? Ya, jadi kayaknya udah nggak era ya kita maksa-maksa orang pelayanan. Karena Tuhan aja nggak pernah maksa, apalagi kita mesti juga nggak maksa sih. Kalau menurut gue sederhana aja, kalau dia mengasihi Tuhan pasti rindu melayani. Itu aja sih. Jadi ya nggak usah, kalau orang perlu dipaksa buat pelayanan jangan ajakin dia. At least kan udah ngajak, kalau dia nggak mau ya udah. Oke Kak, ada pertanyaan lagi Kak dari Kak Golda. Kamu punya tips nggak buat yang masih benci tapi rindu sama dosa? Mungkin dia udah mau berubah. Kan kadang-kadang biasanya cara iblis kayak gitu kan. Dia bikin dosa tuh, jadi kita tuh ngulang-ngulang aja terus kita dosa yang sama di circle yang sama. Kita mau berubah, mau lepas dari situ agak susah, terus kurang lagi tuh gimana Kak? Tapi dia udah tahu sih, dia udah pengen sebenarnya untuk berubah, tapi mungkin susah. Yang gue tahu dari Yohanes 15, bertekad itu nggak cukup. Mesti melekat. Ya bener ya? Problemnya kan bukan kurang bertekad. Paulus bilang Roma 7 kalau nggak salah, dia bilang dalam diri saya sebagai manusia nggak ada yang baik. Keinginan ada untuk berbuat baik. Ya, tapi yang jahat yang saya nggak mau bikin malah itu terus yang saya buat. Siapa bisa selamatin saya dari tubuh binasa ini? Dan dia jawab sendiri, tapi syukur kepada Allah dia mau nyelamatin saya melalui Yesus Kristus. Ya, itu pengorbanan Kristus melepaskan kita dari ikatan itu. Tadinya mengikat. Sekarang yang ada tinggal apa? Kalau bahasa narkobanya tuh, ketika chemicalnya udah beres, yang ada tinggal sugesnya. Sugesnya itu yang belum beres, benar gak? Lu udah terlepas dari ikatan itu sebenarnya, tapi suges lu kayak mas bikin lu balik lagi, bahkan bisa parah lagi, terikat lagi, namanya relapse, dan relapse biasanya lebih parah daripada sebelumnya. Ya, tapi gini, nggak ada jalan lain. Gue punya satu kesaksian, nanti mungkin bisa dicek. Gue akan jawab di sini, kayaknya cukup panjang. Oke, gimana caranya? Nggak ada jalan lain, lu mesti melekat sama Tuhan. Gimana praktikalnya? Sebenarnya hari ini udah gue bahas sebenarnya. Oke, lu mesti benar-benar membiarkan Tuhan dan firman-Nya memenuhi hati lo, hidup lo. Hanya dengan cara demikian, karena gini, udah terlalu banyak yang jahat, yang buruk yang masuk di dalam kita, memenuhi kita. Sehingga kita butuh namanya, kalau bahas narkoba tuh namanya detox. Detox itu caranya gimana, mau tahu? Dimasukin yang baik. Sehingga yang buruk di dalam kedorong keluar. Pelan-pelan kedorong keluar, diganti pelan-pelan ganti sama yang baik. Nanti kalau detoxnya udah selesai, namanya udah bersih. Yang baik udah memenuhi, yang buruk udah keluar semua. Ya, sebagai orang dengan beberapa apapun jadi dosanya sih sama-sama. Dosa itu udah memenuhi diri lo sampai lo berpikir itu lo. Makanya teman-teman yang struggle sama same-sex attraction bisa bilang bahwa dia itu gay. Man, gay is not who you are. You're a son of God yang lagi struggle sama same-sex attraction. It's not who you are. Jangan sampai berpikir bahwa, jadi ketika ada orang yang khotbah bahwa LGBT itu dosa, mereka sampai berpikir kita benci sama mereka. Lihat gak? Mereka udah terlalu, dosa itu udah terlalu merasuki sampai dia pikir itu dirinya sendiri. No, it's not who you are. You are not what you do. Lu itu bukan yang lu lakukan. Ngerti gak? Kalau lu belum ngerti ini susah. Tapi tadi, makanya apa? Mesti hidup dalam firman. Yohanes 15 bilang apa? Akulah bau anggur, kamu adalah carang-carangnya, Bapakku pengusahaan. Ya. Tinggal dalam aku dan firman tinggal dalam kamu, maka minta apa saja akan kuberikan kepadamu. Problemnya adalah seringkali bukan kurang bertekad, tapi kurang apa? Melekat. Jadi di video sekali lagi judulnya apa ya judulnya? Gue lupa, pokoknya Christopher tapi Heru ketika aja U channel, U channel, itu tentang how I fight my addiction to pornography. Sama masturbasi gue itu kan seperti ya. Itu cuma satu contoh doang dari dosa yang kayaknya nggak bisa lepas. Tapi gue bisa. Dan gue terus berjuang sampai hari ini. Karena namanya dosa, ini lu akan punya kecenderungan untuk balik. Tapi kecenderungan itu mesti lu lawan. Makanya dosa itu harus diperangi bahasanya. Diperangi. Gak ada momen dimana lu kayak, gue udah bersih, udah selesai, udah putus, udah gak terikat lagi. Oh, tapi sugesnya cuy. Bener gak? Di Alkitab digambarin kan? Bangsa Israel dibawa keluar dari perbudakan Mesir.
Mereka secara fakta, secara badan udah di luar dari Mesir. Oke, Tuhan udah belah laut, mereka udah nyebrang, udah gokil-gokil. Ada tiang awan, tiang api, roti dari sorga, burung dara goreng dari sorga. Pokoknya gokil-gokil. Tuhan udah bikin macam-macam. Mereka masih bisa ngeluh loh di tengah jalan kayak kurang kuburan di Mesir. Ngapain kita jauh-jauh sini cuma buat mati sini? Betul gak? Artinya gini, it's way easier untuk membawa orang keluar dari perbudakan daripada mengeluarkan perbudakan dari orang itu. Gue ulang lagi, lebih gampang mengeluarkan orang dari perbudakan daripada mengeluarkan perbudakan dari orang itu. It's true. Itu suatu quotes yang udah cukup lama gue dengar. Gimana caranya kamu mengeluarkan perbudakan dari kita? Nah itu dia. Lu harus mengikatkan diri lu sama Kristus. Kan tadi kita baca ya Roma 6 ya. Kan lu nggak bisa kayak nggak jadi hamba siapa-siapa. Lu pasti akan menghamba, istilahnya lu jadi antara lu jadi budak cinta atau jadi hamba kasih. Ngerti nggak maksudnya? Sama aja kalau dua-dua artinya sama kan. Bucin, budak cinta, ya kan? Sama hamba dari kasih. Tapi siapa pribadinya yang lu ikatkan diri lo itu yang mempengaruhi. Gimana caranya bisa menang? Gak lagi balik-balik bikin dosa. Ya lu mesti mengikatkan diri lu sama Kristus. Gue tutup dengan ini. Francis Chan, salah satu hamba Tuhan yang gue kagum, dia bilang kayak gini, kalau Kristus masih jadi tambahan dalam hidup lo. Kalau Kristus masih lo anggap sebagai addition, sebagai tambahan dalam hidup lo akan terus addicted to anything and anyone else. Selama Kristus masih jadi tambahan dalam hidup lo akan terus terikat sama apapun dan siapapun yang lain. Tapi kalau Kristus udah jadi your addiction, Kristus jadi keterikatan lo, yang lainnya jadi tambahan sampai level kalau nggak ada juga nggak ngaruh. Ngerti nggak? Orang yang dekat dengan dosanya karena dia udah tahu nikmatnya, walaupun dia tahu efek buruknya nanti atau sekarang juga, dia akan terus balik lagi ke situ karena setiap kali dia bete, dia stres, dia cari cara gimana caranya untuk merasakan kesenangan dengan cara termudah, nggak perlu pakai proses. Lo akan balik situ terus. Ya, kayak pornografi itu kayak di hutan. Ada satu jalan yang biasa lewat. Kalau lo dari mana mau ke situ pas lewat hutan itu lewat satu jalur, lama-lama tuh jalur yang tadinya penuh semak-semak lama-lama kosong. Lama-lama kayak jalan setapak tuh. Jalan setapak adalah jalan yang biasa lo lewatin. Ya, ketika lo Tuhan bikin jalan baru. Lo harus membangun satu jalan yang baru di sudut yang lain ke Tuhan. Pertamanya penuh semak-semak juga. Tapi lo akan punya kecenderungan gini, pas lo balik ke jalan itu, ini jalan yang benar lo tau nih. Tapi kalau jarang lewat, itu masih ribet, masih banyak macam-macam. Ya, akhirnya lo akan bilang, gue lewat sini aja lah, gue tahu. Gitu. Nanti ya, jadi lo akan balik ke situ terus. Udah terbiasa soalnya. Maka lo mesti bikin jalan baru dan mulai konsentrasi di situ, disiplin di situ. Sampai itu jalan baru akhirnya jadi jalan setapak. Akhirnya lo udah lupa ada jalan yang kemarin. Nanti nggak maksudnya? Ada dosa itu. Ya, kalau move on dari dosa, mesti jatuh cinta sama Yesus. Itu bahasa. Itu yang pernah gue tulis di quotes. Sebelum orang jatuh cinta sama Yesus, dia akan sulit move on dari dosa. Dia akan terus balik lagi. Udah tahu salah, udah tahu ngaco, udah tahu habis itu langsung nggak bisa pelayanan, udah tahu itu bikin Tuhan sedih, udah tahu itu yang menyalibkan Yesus Kristus. Tapi tahu doang nggak cukup, gue bilang. Ya bertekad aja nggak cukup, kita mesti melekat. Dan gue berharap siapa nanya ini dengan segera mengikatkan diri sama Yesus. Itu sih. Sebelum lu terikat sama Yesus, yang lain akan terus berupaya balik narik lu lagi buat mengikat lu lagi. Itu udah pasti. Gitu sih. Oke Kak, ini ada pertanyaan terakhir ya Kak. Alhamdulillah, terakhir Cip. Kak, dari Anita Happy, Kak mau tanya dong, apakah Kakak pernah ada di lingkungan yang hanya Kakak sendiri doang yang Kristen selama bertahun-tahun, dan bagaimana ya cara buat bangkitin semangat untuk tetap teguh akan pengharapan dalam Kristus? Terima kasih. Satu-satunya Kristen nggak pernah. Minoritas seumur hidup. Kan gue di Indonesia tinggal. Kita minoritas. Jadi buat gue, gimana caranya? Ya coba cari. Gini, kita hidup di era sosial media. Kalaupun lo punya lingkungan yang nggak ada yang Kristen sama sekali, tapi kan lu punya lingkungan baru, namanya World Wide Web, ya nggak? Lu punya Instagram dengan semua temennya, lu punya Facebook dengan semua temen lu, nggak ada problem. Lu cari aja resources dari teman-teman lu yang di dunia maya, dan lu
pastikan apa yang lu dapet dari pertemanan lu di dunia maya yang mainly tentang Kristus dan firman-Nya, kebenarannya, that ideology lu masukin hati lu hidupin di tongkrongan lu. Ngerti nggak maksudnya? Jadi lu nggak perlu jadi orang yang kayak gini, karena yang namanya tongkrongan akan tetap tongkrongan. Selama lu, apalagi lu tinggalnya bareng ya, kayak tetangga gitu. Selama dia nggak pindah rumah kan dia di situ terus, sampai lu udah gede juga dia udah married, lu udah married masih di situ terus, bisa jadi. Ya kan? Artinya nggak usah takut, kayak misalnya gini, ada orang kayak, aduh Kak, gue bingung Kak, gimana caranya bersaksi di tongkrongan gue, soalnya kalau gue ngomong tentang ayat, pasti dari gue dijauhin. Gue bilang kayak, segitu doang pertemanan lu. Oh ya, kalau emang segitu doang ya udah nyantai aja. Karena people come and go. Orang itu datang dan pergi dalam hidup lo, benar ya? Tapi cuma satu yang datang dan tinggal, yaitu Yesus. Buat gue, selama lo intim sama Yesus, lo akan punya selalu minyak gitu untuk bikin api lo tetap menyala. Ya, dan itu lo nggak akan terpengaruh. Gue yakin, lo yang akan berpengaruh. Pasti. Yang penting apa? Lo sungguh-sungguh sama Tuhan, hidupi kebenaran yang lo percaya. Dan lo akan punya potensi nanti untuk menangin orang tanpa perlu berkhotbah bahkan. Ya karena gini, if they don't like what they see, they will never hear what you say. Kalau mereka nggak suka yang mereka lihat, nggak ada perbedaan yang signifikan antara mereka dengan lo. Mereka nggak bakal dengerin apa yang lo ngomong. Benar nggak? Ini kan ngaruh. Ini balik ke pertanyaan yang pertama tadi yang kita omongin. Kalau kita sama aja, ya susah. Tapi justru karena kita berbeda, lebih asik sebenarnya. Kita bisa, orang selalu bilang gini, gue percaya kita bersaudara dalam kemanusiaan walaupun berbeda dalam keimanan. Ya nggak, kita manusia juga. At the end of the day, kita menjadi orang yang tetap helpful, kita masih jadi teman. Terus ketika kita sungguh-sungguh sama Tuhan Yesus, tongkrongan mulai ngejauhin. Kalau gue akan datang ke tongkrongan gue, terus gue bilang kayak gini, gue nggak nyangka, lu pada segitu doang. Tongkrongan apa ini? Tongkrongan gue gituin pasti. Ya, berarti kan kalau gue jadi Kristen nggak ngaruh dong. Masa cuma gara-gara gue jadi Kristen banget, lu pada mundur. Tongkrongan kita gitu doang. Ini kan tongkrongan yang benar-benar solid ya. Benar nggak? Sampai ada yang jadi penjahat aja. Masih temenan mereka. Ada teman yang dipenjarain masih disamperin. Udah kayak keluarga, benar nggak? Makanya sampai sekarang udah nggak era kita cuman sibuk melihat lingkungan kita atau kayak aduh pergaulan gue buruk. Nggak, saatnya lu benar-benar punya keluarga rohani sehingga pergaulan yang baik itu ya lu bawa ke tongkrongan lu. Seperti halnya pergaulan buruk merusak kebiasaan yang baik, pun kebiasaan yang baik merusak pergaulan yang buruk. Gue bolak-balik kayak, karena buat gue percaya gitu juga. Kalau yang jahat bisa mempengaruhi gue dulu, sekarang gue yang baik berarti mesti bisa mempengaruhi mereka yang jahat sekarang. Kan berlakunya sama sistemnya. Gitu aja sih. Kalau menurut gue, tetap semangat. Gue pernah pastinya di lingkungan yang minoritas. Ya, satu-satunya kayaknya pernah waktu gue masih belum dipindah ya gue pernah waktu itu benar-benar kanan kiri gue di lingkungan tuh semuanya muslim pure, nggak ada tulisannya. Pernah kok itu for beberapa tahun, dan itu nggak pernah mempengaruhi gue sih, karena rumah gue waktu itu pas zaman gue kecil, rumah gue itu gereja, jadi gue nggak pengaruh. Karena buat gue yang paling mempengaruhi gue ya keluarga gue, komunitas rohani gue yang di situ, bukan tetangga. Ya, tetangga gue anggap sebagai justru pihak-pihak yang mesti gue pengaruhi. Bukan pihak-pihak yang gue izinkan berpengaruh dalam hidup gue. Nah, itu sih. Lu putusin aja mana yang lu izinkan mempengaruhi lo. Kan hari ini tentang itu kan, stronger influence. Pengaruh mana yang lu izinkan paling mempengaruhi lo. Dan pengaruh itu yang akan menentukan nanti lu terpengaruh atau berpengaruh. Dan gue berdoa dari semua kita jadi berpengaruh, bukan terpengaruh. Amin. Terima kasih Kak udah jawabin pertanyaannya. Kayak banyak ya Kak yang nanya ya Kak. Maaf ya Kak, jadi aus tuh Kak jadinya kayaknya. Aus banget. Santai kan udah tinggal minum. Ya, terima kasih Kak. Terima kasih Kak Christopher Tapi Heru udah mau sharing-sharing di youth kita. Abis ini kita mau closing doa penutupan, tapi sebelumnya mau kasih info ke teman-teman yang lain. Ada berita duka dari salah satu anggota youth kita, Esther Maharani. Papanya kemarin
baru meninggal, baru dipanggil Tuhan, nanti juga kita sama-sama berdoa yuk sama-sama untuk Esther. Oke, yes. Pastor Bro, sebelum gue lempar doa penutup dan doa blessing, kita dulu berdoa ya. Oke, man. Gue kali doa dulu buat Pastor Kristo. Ya teman-teman, boleh kita angkat dua tangan kita, arahkan ke Pastor Kristo. Tuhan berkati dia Tuhan dalam pelayanannya. Aku berdoa, terima kasih buat isi hatimu telah dicurahkan hari ini. Kau berikan bagi setiap kami sangat dikuatkan, kami sangat diubahkan Tuhan. Kami berdoa Tuhan, semua firman Tuhan yang dibagikan hari ini Tuhan, itu berdampak besar dalam kehidupan kami, dalam komunitas kami, dalam follower-follower kami Tuhan, biar kami juga menjadi pelaku-pelaku bijak Tuhan, pelaku-pelaku seperti pelaku Engkau Tuhan untuk memuliakan nama-Mu, untuk memenangkan jiwa-jiwa Tuhan, dimanapun kami berada di lingkungan kami Tuhan, maupun di lingkungan sekitar, maupun di media sosial Tuhan. Aku berdoa Tuhan Yesus, terima kasih buat Pastor Kristo, berkati keluarganya, berkati istrinya, anak-anaknya, berkati Tuhan dalam pelayanan yang masa pandemi ini, Tuhan terus bukakan satu hal yang baru, terus jadi hamba Tuhan yang terus mau bertumbuh, mau belajar lebih lagi dengan hati yang seperti Kristus terus ada nyata dalam dirinya Bapak, biar dia terus belajar sehingga banyak orang dimenangkan melalui pelayanannya, melalui isi hatinya Tuhan. Aku berdoa Tuhan, apapun menjadi pergumulannya hari-hari ini Tuhan kuatkan, Tuhan topang, Tuhan tolong Tuhan. Dia terus menjadi pribadi yang berserah kepada Yesus, dia terus menopang yang terus menopang hidupnya dan keluarganya Tuhan. Aku berdoa sebagai seorang ayah, dan jadi bapak yang baik, dan menjadi bapak yang bertanggung jawab, penuh kasih terhadap anak-anak dan istrinya Tuhan, dan keluarganya diberkati Tuhan. Sekali itu Tuhan, apapun dikerjain tangannya, dijumpai tangannya, Engkau buat berhasil Bapak. Berdoa Tuhan Yesus, berkati terus Tuhan, dia Tuhan, kemanapun dia melangkah Tuhan berhasil. Haleluya. Pastor Kito silakan. Yuk Tuhan, pertama kami menyerahkan saudari kami yang baru kehilangan orang tuanya. Kami percaya Roh Kudus menghibur. Penghiburan terbesar kami dalam hidup ini adalah berasal dari Tuhan. Berdoa buat keluarga yang ditinggalkan biar tetap diberikan sukacita, ketabahan. Percaya bahwa Tuhan yang memberi dan Tuhan yang mengambil. Percaya bahwa Tuhan akan tetap memelihara semua yang masih hidup, semua yang masih ada. Tuhan, kami bersyukur sekali lagi buat hari ini, buat ibadah ini, kesempatan kami bisa duduk di bawah kaki Tuhan, mendengarkan isi hati-Mu, biar isi hati-Mu Tuhan mengubahkan seluruh isi hati kami, sehingga kami dipengaruhi sepenuhnya oleh firman dan kebenaran-Mu, dan dituntun sepenuhnya oleh Roh Kudus-Mu. Terima kasih Bapak buat ibadah hari ini, buat semua yang ikut, ada yang kebetulan, buat youth online service ini dari GKRI, thank you, buat semua yang melayani, Krishop, buat saudari kami Murni, thank you, buat semuanya yang udah menyisihkan waktu dan mengambil bagian yang terbaik untuk duduk di bawah kaki Tuhan. Kami percaya Tuhan yang firman ditabur dari mulut-Mu nggak pernah kembali sia-sia, tapi mengerjakan yang Kau inginkan. Dan kami tahu persis Kau rindu untuk benar-benar memenuhi kami, sehingga kami bisa berpengaruh di luar sana, membawa banyak jiwa kepada Tuhan. Makasih ya Bapak, Roh Kudus ambil alih hidup kami. Kami tahu daging kami lemah, tapi biar roh kami yang penurut Engkau peluk, sehingga waktu hidup kami yang sekarang ini, yang sisa ini nggak kami sia-siakan untuk hal-hal yang buruk seperti yang dulu kami lakukan. Kami percaya orang dalam Kristus adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Ini kami Tuhan, anak-anak-Mu. Jangan biarkan kami minder, jangan biarkan kami nggak bisa move on dari masa lalu kami, karena kami percaya Engkau Tuhan yang mati buat masa lalu kami, dan hidup, memampukan kami untuk hidup sekarang dan menyediakan masa depan bagi kami yang gilang gemilang. Terima kasih Bapak. Di akhir ibadah ini Tuhan, kami angkat tangan kami dua tinggi, bukan untuk minta berkat lebih banyak, tapi untuk mengingatkan diri kami bahwa tangan ini telah menerima berkat terlalu banyak. Engkau sudah terlalu baik dalam hidup kami. Kami angkat tangan kami untuk mengingatkan jiwa kami bahwa tujuan akhir orang Kristen diberkatin bukan untuk jadi kaya, tapi untuk jadi berkat. Dan ini kerinduan kami yang paling besar. Tuhan, kami rindu jadi berkat dimanapun kami berada dan ditempatkan. Sama di keluarga kami, di lingkungan kami, di tempat kami belajar, berusaha bekerja, melayani, di negara ini, bahkan dimanapun kami berada. Izinkan kami bawa hadirat Tuhan, because where the Spirit of the Lord is, there is freedom. Di mana darah Tuhan sudah kemerdekaan. Kami percaya roh yang sama yang bangkitin Yesus dari antara orang mati, tinggal di dalam kami. Roh yang mampukan kami untuk tidak hidup bagi diri sendiri, sehingga bisa jadi berkat bagi semua orang dan membawa kemuliaan bagi nama Bapa kami di surga. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, menyinari engkau dengan kasih-Nya. Biar kasih dari Allah Bapa yang dibuktikan oleh pengorbanan Sang Putra Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita dari hari ini, sampai Maranatha Yesus datang lagi untuk menjemput kita ke tempat yang Dia janjikan, Dia siapkan hanya untuk kita. Dan sampai waktu itu tiba, semuanya telah diberkati, dan siap rindu dan rela untuk menjadi berkat, membawa pengaruh yang baik dimanapun ditempatkan. Di dalam nama Yesus semuanya berkata,
Amin. 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 Amin.